Hai semua para tetua, selamat datang di channel Alurmu. Semoga kalian selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan dan rezeki yang cukup. Oke, Mimin Alurmu akan melanjutkan perjalanan Lintian Putra Lindong. Langsung kita masuk ke dalam ceritanya, dan selamat mendengarkan. Xing Xinger, yang melihat Lin Guang ketakutan, membuat dia sedikit tertawa kecil. Bagi wanita di alam manapun ada dua hal yang tidak boleh dikatakan, yaitu umur dan juga tentang pasangan. Jika ada yang bilang dia seorang wanita perawan tua, maka wanita itu pasti akan mengejarnya dengan gila-gilanya. Aku duluan kalau begitu, ucap Lin Guang langsung berlari menyerang ke arah monster Jenderal Dong itu. Ais, dia benar-benar mirip dengan ayahnya. Ayo saudara-saudaraku, ucap Jenderal Nanmo. Buumem, buumem, buumem. Semua tetua perwakilan dari setiap alam yang turun ke alam bawah pun, akhirnya ikut bertarung melawan monster raksasa yang 2 kali lipat lebih besar dari monster raksasa sebelumnya. Tombak es, 1000 bintang, pedang kehidupan. Semua orang menyerang dan mengeluarkan teknik terkuat mereka satu persatu untuk menghancurkan tentakel dari Jenderal Dong tersebut. Bayi kecil juga terus menyerang dan menghancurkan tentakel itu. Karena sekarang targetnya adalah tubuh dari Jenderal Dong, jadi dia dengan cepat melesat ke arah dahi Mo Center tersebut. Buumem, sial. Monster ini begitu keras kepala, teriak Lin Guang yang terus memotong tentakel itu, tapi itu semakin banyak setiap dia memotongnya. Buumem, ayolah. 3 elemen menyerang, teriak Lin Guang. Di langit, awan gelap disertai dengan petir yang berbentuk singa turun juga dari langit. Sosok ular yang terbuat dari air juga muncul, dan sesosok burung api juga muncul, menyerang bersama ke arah setiap tentakel tersebut. Buumem, buumem. Oke, Mimin geser dikit ceritanya. Di suatu ruangan, perasaan ini, ucap lirih pria yang terbaring dan terikat tersebut. Wajah pria yang terikat di sebuah ruang itu terlihat bangkit, dan memandang lemah ke langit-langit gelap di dalam tempat tersebut. Dia seperti merasakan aura yang sangat dia kenal, tapi itu terasa sangat jauh sekarang, dan itu seperti sedang mengalami pertempuran yang luar biasa kuatnya. Ketua, ada apa? Apakah kamu mengigau bertemu dengan orang-orang keparat itu lagi? Tanya salah satu bawahannya. Tidak, bukan begitu. Aku hanya merasa ada aura yang akrab di suatu tempat di alam bawah ini. Tapi siapa itu, dan apa yang terjadi, aku benar-benar tidak mengerti, ucap ketua tersebut. Mendengar ucapan dari ketua mereka, wajah setiap orang di sana agak aneh, karena sangat jarang sejak mereka diikat seperti budak di tempat tersebut, ketua mereka berbicara seperti sekarang ini, apalagi mengatakan kalau ada aura yang sangat akrab ada di alam bawah tersebut. Apalagi setahu mereka, sejak Dewa Neraka menghilang, dan jembatan itu berubah menjadi jembatan darah, tidak ada yang bisa masuk maupun keluar dari sini, kecuali orang-orang keluarga Dong tersebut. Serta saat mereka benar-benar terjebak oleh 2 sosok misterius saat itu pun mereka tidak pernah tahu, kalau mereka akan dibawa ke sini. Tentu mereka mengenal salah satu dari 2 sosok misterius tersebut, satu adalah Jenderal Dong sendiri, tapi yang lain mereka benar-benar tidak tahu siapa orang tersebut. Dan menurut mereka, hanya Jenderal Dong yang mengetahui siapa orang misterius yang lainnya. Tapi ternyata saat mereka terperangkap, dan mendengarkan percakapan antara mereka, jelas kalau Jenderal Dong juga tidak begitu tahu tentang orang tersebut, apalagi semua rencana saat itu orang misterius yang lainlah yang merencanakannya. Apa mungkin orang itu? Tanya bawahan ketua itu. Tidak, jika dia, maka aku pasti akan merasa jijik saat tiba-tiba merasakan aura orang misterius tersebut, jawab ketua itu. Yang lainnya pun tidak bisa mengerti, karena mereka tidak dapat merasakan aura yang dikenal oleh ketua mereka itu, jadi karena itulah semuanya terlihat diam, dan tidak terlalu banyak membicarakan hal itu lagi. Mereka juga sekarang benar-benar lemah, meskipun masih hidup, dan pada akhirnya mereka hanya menutup mata kembali mencoba untuk menyerap energi yang sangat buruk di sini untuk bertahan hidup. Meskipun hanya mendapatkan sedikit energi, tapi itu dapat membuat mereka bertahan hidup sampai sekarang ini. Mimin pindah ceritanya ke pertarungan Lintian Tetua Alurku. Buumem.
Hahaha. Kaisar Langit yang baru memang sangat luar biasa, ucap Tuan Muda Alam Angin. Keduanya masih bertarung, dan baru saja terpisah karena saling pukul sebelumnya. Lin Tian juga terlihat semakin tenang, dan tidak ada sedikit pun matanya bergerak ke tempat lainnya, karena matanya selalu menatap Tuan Muda Alam Angin dengan sangat serius. Jika dia lengah sedikit saja, maka mungkin dia bisa kalah dalam pertempuran tersebut. Sampai sekarang pun dia belum menemukan celah untuk mengalahkan monster yang telah merasuki mayat Tuan Muda Alam Angin itu. Kau terlalu tidak menarik, ayolah tersenyum sedikit, ucap Tuan Muda Alam Angin dengan santai. Swiss, pukulan naga, teriak Lin Tian yang tiba-tiba sudah muncul di atas Tuan Muda Alam Angin. Boom! Tuan Muda Alam Angin dibuat mundur jatuh dari langit, dan masih terlihat menahan pukulan Lin Tian dengan perisai hitamnya. Lin Tian lalu melepaskan tombaknya dan juga memukul lagi dengan tangan yang lainnya. Pukulan naga es, teriak Lin Tian. Sial, teriak Tuan Muda Alam Angin. Boom! Tuan Muda kedua Alam Angin akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dia langsung terlempar cukup keras. Tapi dia langsung menghancurkan perisainya yang ada di tubuhnya sendiri. Akibatnya Tuan Muda Alam Angin menghilang dengan sangat cepat dari tempat yang sebentar lagi dia mau jatuh, dan sehingga dia tidak jadi mendarat ke tanah. Benar-benar sangat kuat, ucap Lin Tian yang akhirnya berbalik. Saat dia berbalik di depannya ada Tuan Muda Alam Angin yang masih tersenyum ke arahnya. Kau memang kuat, tapi sekarang mari ku perlihatkan kekuatan dan juga teknikku yang sebenarnya padamu, ucap Tuan Muda Alam Angin sambil menatap Lin Tian dengan sangat tajam. Dan akhirnya mereka berdua pun beradu pukulan, sehingga terjadi saling jual beli pukulan yang sangat biadab di atas langit, dengan kekuatan penuh yang dikeluarkan dari masing-masing mereka. Buom, buomem, buomem, buomem. Lin Tian dan Tuan Muda Angin pun terlihat mundur menjauh dari tempat mereka beradu kekuatan itu. Lin Tian juga terlihat agak tertekan, karena meskipun dia bisa menyaingi Tuan Muda Angin, tapi dia masih tidak memiliki cara untuk mengalahkannya sekarang. Karena dari segi kekuatan, baik dia dan Tuan Muda Alam Angin benar-benar memiliki tingkatan kekuatan yang sama sejak dia memakai armor kaisar, dan juga menggabungkan 8 elemennya menjadi satu. Kenapa fisik dia sangat kuat sekali? Padahal aku sudah menggunakan teknik terkuatku untuk mencoba menjadikan dia boneka, tapi wajah Tuan Muda Alam Angin juga benar-benar tidak enak untuk dilihat untuk sekarang, padahal dia berpikir, kalau dia bisa mengalahkan Lin Tian, meskipun sedang menggunakan armor kaisarnya, tapi yang tidak dia sangka adalah, bahkan setelah dia mencoba yang terbaik tetap tidak membuat Lin Tian terluka parah. Apakah aku harus menunggu sampai dia melepas armor kaisarnya? Itu tidak mungkin. Meskipun nanti dia tidak memiliki armor kaisar lagi, tapi masih ada kaisar harimau dan orang-orang itu, dan saat mereka selesai dengan si bodoh itu, maka aku tidak akan dapat melawan mereka semua lagi, pikir Tuan Muda Alam Angin dengan serius. Lin Tian kembali menghilang dari tempatnya, lalu muncul di hadapan Tuan Muda Alam Angin dengan tombak mengarah ke jantung Tuan Muda Angin tersebut. Buomem, buomem. Di sisi lain, bayi kecil sudah hampir sampai ke depan wajah monster raksasa itu. Dengan jarak yang sudah cukup dekat, bayi kecil langsung berubah ke wujud harimau bersayap hitam yang sangat besar juga, dan menggunakan teknik angin hitam untuk menembus ke arah dahi di mana Jenderal Dong berada. Muaumem, buomem. Akhirnya dahi itu pun tertembus, dan bayi kecil muncul di belakang monster darah itu dengan di mulutnya ada Jenderal Dong yang sudah dalam keadaan hidup dan mati. Tapi monster raksasa itu tidak tumbang dan masih bergerak, hanya gerakannya dia sudah mulai melemah tidak sekuat sebelumnya. Karena hal itu Lin Guang dan tetua dari Sekte Elemen langsung menggunakan elemen api terkuat mereka untuk membakar monster itu. Setelah itu, Mu Jinger bersama tetua alam es juga menggunakan teknik es yang membuat monster itu menjadi patung es. Barulah semua tetua dan jenderal lainnya menyerang, dan menghancurkan berkeping-keping monster raksasa darah itu agar dia tidak bisa merasuki atau beregenerasi kembali. Huf, akhirnya selesai juga, ucap Lin Guang yang terlihat agak kelelahan. Tulang tuaku masih kuat ternyata.
Hahaha, ucap Jenderal Nanmo dengan tawa senang. Swiss. Bayi kecil muncul kembali dalam wujud manusianya. Di tangannya ada Jenderal Dong yang terlihat sudah sekarat. Bayi kecil langsung melemparkan pria itu ke tengah, di antara mereka semua yang baru saja mengambil nafas. Boom! Tubuh Jenderal Dong jatuh ke tanah dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Apa yang harus kita lakukan dengan dia? Tanya Jenderal Nanmo. Orang ini adalah pengkhianat alam langit, dia juga orang yang sangat kubenci, karena sudah mengambil tubuh anakku dan menjadikannya percobaannya, ucap Dewa Angin dengan penuh kebencian menatap Jenderal Dong tersebut. Saat itu dia berpikir, orang bertopeng itu adalah orang misterius yang membunuh Kaisar Langit dulu, jadi karena itulah dia tidak sampai berpikir kalau salah satu Jenderal Negeri Langit akan terlibat dalam hal seperti ini. Hahaha, ini semua adalah perbuatanku. Tapi kalian masih tetap belum tahu, siapa sebenarnya musuh yang sesungguhnya alam langit kita ini, ucap Jenderal Dong yang sudah sadar dan mencoba berbicara. Apa maksudmu bajingan? Tanya bayi kecil dengan wajah penasaran. Aku hanya akan mengatakannya kepada Kaisar Langit, meskipun aku penuh dengan dosa, tapi setidaknya aku melakukan ini juga untuk alam langit, dan biarkan aku menjadi seorang jenderal untuk terakhir kalinya, ucap Jenderal Dong dengan senyum di wajahnya. Saat semua orang di sana melihat Jenderal Dong yang bahkan tidak ada penyesalan, setelah apa yang dia lakukan selama ini telah membuat orang-orang itu menjadi sangat marah dan ingin membunuhnya, tapi karena dia ingin bicara dengan Lin Tian, maka mereka menahan niat untuk membunuhnya sekarang. Musuh sebenarnya, bukankah itu adalah kau bajingan? Kau juga yang telah menjebakku dulu bukan? Ucap bayi kecil dengan bingung bercampur emosi. Aku tidak pernah menjebakmu Kaisar Harimau, bahkan aku tidak akan berani untuk melawan alam binatang suci dengan kekuatanku dan keluarga Dong. Harusnya jika aku benar, dia adalah orang yang bekerja sama dengan diriku dulu, tapi aku bahkan tidak tahu siapa dia, jelas Jenderal Dong. Mendengar semua hal itu, wajah bayi kecil menjadi semakin suram, karena dia yakin kalau apa yang dikatakan oleh Jenderal Dong itu semua adalah jujur. Karena dia tidak melihat ada kebohongan dengan perkataannya itu, jika orang ini berbohong, pasti bayi kecil bisa mengetahuinya. Jadi ada orang lain yang terlibat. Wajah Dewa Angin bahkan lebih luar biasa keterkejutannya, dia tidak menyangka kalau pria ini bukanlah dalang dari semua yang terjadi dulu di alam langit. Swiss, boom, semuanya langsung melihat ke arah Lin Tian yang bertempur dengan Tuan Muda Alam Angin. Mereka melihat kalau Lin Tian terlempar jauh karena pukulan keras dari Tuan Muda Alam Angin tersebut. Karena itulah Seng Mi dan Seng Ming langsung menyerang Tuan Muda Alam Angin bersama untuk membantu Lin Tian. Kalian pergi, teriak Tuan Muda Alam Angin mengusir dua wanita itu dengan kekuatan sapuan tangannya. Kedua wanita tersebut terlempar dengan memuntahkan darah setelah mereka berdua membentur tanah dengan sangat keras. Bibi, kalian tidak apa-apa? Tanya Mujinger. Kedua wanita itu menggelengkan kepalanya, mereka tidak apa-apa, tapi kekuatan mereka belum pulih, jadi sangat sulit untuk membantu Lin Tian sekarang. Tentu bukan hanya mereka berdua, tapi yang lain juga merasakan hal sama dengan keduanya. Mereka benar-benar tidak dapat melawan Tuan Muda Alam Angin dalam keadaan mereka yang sekarang. Swiss, kakak, ucap bayi kecil yang langsung muncul di samping Lin Tian. Lin Tian yang baru keluar dari reruntuhan tanah itu mengangguk ke arah bayi kecil. Dengan keadaan dirinya yang masih tenang, bayi kecil dan Lin Tian saling mengangguk lalu keduanya menyerang Tuan Muda Alam Angin secara bersamaan. Tetap percuma saja kalian, teriak Tuan Muda Alam Angin yang melihat keduanya menyerang secara bersamaan. Boom, sial. Kekuatan orang ini masih belum berkurang sedikit pun, kakak, kita harus bisa untuk menyelesaikan dia dengan cepat. Ucap bayi kecil, yang hanya dapat didengar oleh mereka berdua. Lin Tian mengangguk setuju, dia langsung mengayunkan tombaknya ke arah Tuan Muda Alam Angin, tapi saat keduanya tengah menyerang lagi, tiba-tiba Tuan Muda Alam Angin tersenyum. Mati, teriak Tuan Muda Alam Angin melemparkan sesuatu ke arah keduanya. Gawat,
Ucap bayi kecil dan Lin Tian serentak. Lubang hitam aneh langsung muncul di depan mereka berdua, yang berusaha mengisap mereka berdua untuk masuk ke dalamnya. Bumem, sial, kita dijebak Kak, ucap bayi kecil dengan kesal. Bayi kecil yang tidak menyangka kalau tuan muda kedua alam angin tersebut akan menggunakan cara licik untuk mengalahkan mereka berdua. Jelas kalau dia tahu, jika bayi kecil dan Lin Tian bekerja sama, maka dia pasti bisa dikalahkan oleh mereka berdua. Dan dengan begitu, tuan muda kedua alam angin dengan nekat menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat lubang hitam yang cukup besar untuk membuang mereka berdua keluar dari alam bawah. Bahkan, Lin Tian juga tidak pernah menyangka kalau tuan muda kedua alam angin tersebut akan secerdik ini setelah tahu dia tidak akan bisa menang melawan mereka berdua. Kakak, aku tidak bisa merobek ruang ini, ucap bayi kecil penuh kebingungan. Aku juga, jika kita tersedot ke dalam, maka aku tidak tahu kemana kita akan dibuang, dan juga sekacau apa di dalam lubang hitam itu, kita juga tidak tahu, jawab Lin Tian dengan terus mempertahankan armor emas untuk melindungi dia dan bayi kecil. Hahaha, kalian masih terlalu muda untuk bisa menang melawanku, ucap tuan muda kedua bajingan itu. Kaisar, teriak banyak orang melihat kalau Lin Tian akan tersedot ke dalam lubang hitam tersebut. Mereka akan maju untuk membantu Lin Tian, tapi terpukul mundur oleh serangan yang dilepaskan oleh tuan muda kedua. Tetap di sana, dengan matinya orang ini, maka dunia akan kembali ke dalam kekuasaan tuanku. Setelah tuanku keluar nanti, hahaha, ucap tuan muda kedua alam angin dengan tawa bahagia. Dengan begini, saat tuannya keluar dari tempat itu, maka dia yakin kalau tuannya dapat dengan mudah menguasai seluruh alam langit tersebut, dan bahkan dengan begitu, maka tuannya juga bisa bebas memulai kekacauan, serta pertumpahan darah lagi seperti dulunya. Bangsat, orang ini, wajah Lin Tian dan bayi kecil agak jelek, mereka benar-benar kesulitan sekarang, karena hisapan lubang hitam ini sungguh sangat kuat daripada apa yang mereka bayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Lin Guang bingung. Yang lain juga terlihat bingung bagaimana menjawabnya. Mereka juga berusaha maju, tapi dipukul mundur oleh tuan muda kedua. Nah, aku tahu kamu masih memiliki sedikit roh, sadarlah. Jangan mau dikendalikan olehnya. Ucap Dewa Angin mencoba menyadarkan tuan muda kedua, meskipun anaknya mati, tapi itu tidak lama sejak Jenderal Dong menangkapnya, dan menjadikan dia sebagai bahan percobaan, jadi dia memiliki sedikit keyakinan kalau tuan muda kedua masih memiliki sedikit jiwa di dalam tubuhnya. Percuma saja, dia sudah mati dan aku menjadikan dia boneka dengan menggabungkan tubuh dan darahnya dengan mayat monster itu, bahkan jika ada kemungkinan sudah ditelan oleh monster tersebut, ucap Jenderal Dong yang semakin lemah berbaring di dekat mereka. Mendengar itu wajah Dewa Angin sedikit tertekan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Jenderal Dong, jika itu ada, maka jiwanya pasti sudah ditelan oleh monster itu. Kalian masih terlalu lemah, ucap suara yang tiba-tiba terdengar dari langit. Suara itu tenang tapi terasa begitu agung dan sangat berwibawa. Saat bayi kecil mendengar suara itu wajahnya menjadi cemberut, tangannya terkepal begitu kuat, dan bahkan matanya terlihat sangat marah. Lin Tian yang mendengar suara tersebut, dia juga merasakan kalau kekuatan dari orang yang mengeluarkan suara itu begitu kuat, bahkan sangat kuat dari apa yang dia bayangkan. Siapa kau bajingan? Teriak tuan muda kedua alam angin yang juga mendengar suara tersebut. Dia juga merasakan aura tersebut, kemungkinan kekuatan orang yang mengeluarkan suara itu hampir sama kuatnya dengan tuannya. Bumem, bumem, bumem. Tidak ada balasan dari suara itu lagi, tapi lubang hitam yang tadi terbuka, yang akan siap membuang Lin Tian dan bayi kecil, lubang buaya tersebut langsung hancur berkeping-keping, di depan mata semua orang yang masih tidak mengerti siapa orang yang mengeluarkan suara itu tadi. Sialan, bajingan, ucap lirih tuan muda alam angin. Tuan muda kedua memuntahkan darah berwarna hitam dari mulutnya, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan, karena seseorang dapat dengan mudah menghancurkan lubang hitam yang dia buat dengan kekuatan darahnya. Hanya satu kemungkinan,
Orang ini sangat kuat dan benar-benar setara dengan tuannya, tapi bagaimana itu mungkin? Sejak dulu dia muncul ke alam ini tidak ada lagi yang dapat mencapai tingkat yang sama dengan tuannya. Bahkan setahu dia, Kaisar Langit yang dulu pun tidak bisa mencapai langkah ke tingkat itu sedikitpun. Sekarang, ucap Lin Tian dan bayi kecil yang tidak menunggu lagi, mereka langsung menyerang dengan kekuatan penuh ke arah tuan muda kedua. Swiss. Dengan cepat keduanya telah muncul di depan tuan muda kedua alam angin yang masih dalam keadaan sedikit tidak fokus. Lin Tian langsung menghunuskan tombaknya ke arah tuan muda kedua, dan bayi kecil dengan memakai pedang elemen Lin Tian juga menghunuskan pedangnya ke arah leher tuan muda kedua alam angin tersebut. Boom! Meskipun tuan muda kedua alam angin telah kehilangan kekuatan darahnya, dan kekuatannya pun telah turun drastis, tapi dia masih bisa menahan serangan gabungan dari Lin Tian dan bayi kecil. Sial, aku harus kabur secepatnya, ucap tuan muda kedua alam angin. Dia yakin kalau dia tidak akan dapat menang melawan Lin Tian dan bayi kecil, apalagi jika orang-orang di bawah menyerangnya juga, maka dia hanya akan mati di sini. Apalagi jika dia mati kali ini, maka dia akan benar-benar mati. Tidak seperti dulu dia masih bisa mengendalikan darahnya untuk berpindah ke tubuh yang lain untuk menemukan tempat yang cocok untuk jiwanya hidup kembali. Serahkan tubuh anakku, teriak Dewa Angin yang pertama kali menyerang ke arah tuan muda kedua. Boom! Tuan muda kedua terlempar lagi ke belakang dengan darah hitam terus keluar dari tubuhnya. Sial, teknik hitam, langkah 1500. Teriak tuan muda kedua alam angin yang akan melarikan diri. Jangan biarkan dia lari, teriak bayi kecil. Dewa Angin yang mendengar teriakan dari bayi kecil, dia langsung menggunakan teknik angin untuk menambah kecepatannya menyerang tuan muda kedua. Hehehe, selamat tinggal, kita akan berjumpa kembali, ucap tuan muda kedua alam angin setelah selesai menggunakan tekniknya. Sial, teriak Dewa Angin yang terus maju ke depan. Tapi saat wajah Dewa Angin akan putus asa, sesuatu yang aneh terjadi terhadap tuan muda kedua itu. Apa ini? Kenapa bisa kamu? Kamu sudah mati, ucap tuan muda kedua yang berbicara sendiri. Tiba-tiba tubuhnya tidak dapat digerakkan sedikitpun, dan teknik yang akan berhasil itu pun hancur seketika. Dan saat ini mata merah tuan muda kedua tiba-tiba berubah kembali lagi menjadi hitam. Dia terus berjuang. Terkadang itu akan berwarna hitam, dan akan berubah lagi menjadi merah. Teriak tuan muda alam angin. Tuan muda alam angin tertusuk oleh pedang angin Dewa Angin, ditambah dengan Dewa Angin memakai armor energi yang diberikan Lin Tian, yang langsung mengirimkan energi api ke dalam tubuh tuan muda kedua tersebut, untuk membakar jiwa yang ada di dalamnya itu dengan sangat cepat. Tidak, aku tidak mau. Tuan muda kedua berteriak histeris, tapi tiba-tiba matanya yang terus berganti dari merah ke hitam, sekarang telah sepenuhnya kembali menjadi hitam lagi. Lin Tian bisa dengan mudah mentransfer energi api melalui armor yang dipakai oleh Dewa Angin itu ke pedangnya, karena Lin Tian tahu, jika dia tidak sepenuhnya membakar habis jiwa dan darah dari monster tersebut, maka mungkin dia pasti akan tetap hidup lagi. Dewa Angin yang sekarang menusuk jantung anaknya telah meneteskan air matanya, hatinya sangat sakit, sampai air matanya pun terlihat bisa berubah menjadi air mata darah. Walaupun anaknya sudah melakukan hal yang sangat jahat, tapi pria muda yang dia tusuk ini masihlah anaknya, daging darahnya sendiri. Dia melihat lagi ke tubuh tuan muda kedua yang benar-benar telah diam dan tidak bergerak lagi itu. Dia perlahan menghalus wajah tampan pemuda yang telah diam itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Ayah, jangan pernah menyesal dengan apa yang kamu lakukan, ucap suara yang tiba-tiba keluar dari mulut tuan muda kedua. Mendengar suara dari anaknya itu, Dewa Angin bergetar. Dia memandangi anaknya tersenyum ke arahnya dengan wajah yang terlihat bangga. Perlahan dari tubuh tuan muda kedua sosok putih muncul di hadapan Dewa Angin. Dan tubuh tuan muda kedua itu kembali tidak bergerak, tapi sekarang ada senyum di wajahnya. Anakku, ucap Dewa Angin saat melihat energi putih yang berubah menjadi sosok anaknya itu. Ayah, maafkan aku yang telah mengecewakanmu.
Aku adalah anak yang tidak berbakti kepadamu dan juga ibu, ucap tuan muda kedua dengan senyum indah di wajahnya. Tidak nak, ayah yang salah. Ayah yang salah karena kurang mendidikmu dengan benar, sehingga kamu terjerumus ke lingkaran sesat, ucap Dewa Angin penuh air mata. Tuan muda kedua menggelengkan kepalanya, dia tahu kalau ayahnya sangat berat kehilangan dirinya saat ini, apalagi setelah ayahnya mendengar perkataan dia saat dirinya akan mati itu. Padahal setelah dia mengatakan hal seperti itu, dia ingin ayahnya tidak lagi menganggap dia sebagai anaknya, lalu dengan begitu baik ayah dan keluarganya tidak akan terbebani dengan kematiannya. Tapi dia salah. Dia terlalu meremehkan cinta seorang ayah, dia tidak menyangka, bahkan setelah dia mati pun ayahnya pun masih mencintainya, dan malah menyalahkan dirinya sendiri karena perubahan yang dia alami saat itu. Dia benar telah mati, tapi setiap orang yang mati tidak akan semudah itu kehilangan jiwanya setelah dia mati, pasti akan ada sedikit jiwa di dalam tubuhnya, karena itulah dia dapat melihat apa yang terjadi selama ini dari awal sampai ayahnya bertarung melawan Jenderal Dong hanya untuk mengambil tubuhnya kembali. Ayah, aku salah. Aku berpikir kamu akan melupakanku dan membenciku setelah perkataanku saat aku akan mati, tapi itu semua benar-benar salah. Kali ini ayah aku hanya ingin kamu tetap menjadi ayahku yang tersenyum kepadaku, dan kali ini kirim aku dengan senyum kasih sayangmu, bisakah? Ucap Tuan Muda Angin. Mendengar permintaan anaknya untuk terakhir kalinya, Dewa Angin berusaha untuk tersenyum, bahkan dia mengepalkan tangannya lalu menghapus air matanya. Lalu dia tersenyum ke arah anaknya, tapi bagaimana dia tersenyum air mata tetap menetes membasahi wajahnya yang membuat semua orang di sana juga merasakan perasaan yang sangat menyakitkan. Iya, ayah akan selalu tersenyum untukmu, ucap Dewa Angin dengan suara agak serak. Melihat senyum ayahnya, Tuan Muda kedua juga ikut tersenyum dan mengangguk puas. Kali ini mungkin dia bisa pergi dengan tenang tanpa penyesalan di hatinya, setelah melihat ayahnya dan mengatakan semuanya kepada ayahnya. Ayah, tetaplah menjadi Dewa Angin. Dan setialah kepada Kaisar Langit yang baru kita, dan aku harap ayah akan jauh lebih kuat dari orang-orang yang setia kepada Kaisar Langit. Dengan begitu aku akan bangga di sana, ucap Tuan Muda kedua yang bentuk jiwanya perlahan menjadi ilusi. Yakinlah, ayah akan menjadi orang yang paling setia kepada Kaisar Langit kita. Dan aku akan membuatmu bangga, karena mempunyai ayah sepertiku, ucap Dewa Angin benar-benar berjanji tulus kepada anaknya. Hahaha, itulah ayahku. Jika aku memiliki kesempatan lagi di kemudian waktu untuk menjadi anakmu, maka aku akan menjadi anak yang paling berbakti, dan menjadi kebanggaan bagimu dan keluarga kita. Selamat tinggal ayah, aku selalu menyayangimu, ucap Tuan Muda kedua, lalu jiwanya benar-benar menghilang dari depan Dewa Angin. Iya, jika aku memiliki anak lagi, aku akan memberi nama yang sama denganmu, dan saat itu maka mungkin dia akan menjadi anak kebanggaanku dan alam angin, ucap Dewa Angin dengan senyum dan air mata di wajahnya. Meskipun dia benar-benar telah kehilangan anaknya, tapi batu besar di hatinya benar-benar sudah menghilang. Dan karena perkataan dari anaknya membuat dia menjadi lebih tenang dan terbuka dari sebelumnya, bahkan dia merasa kalau kekuatannya juga sedikit meningkat karena beban di hatinya sudah tidak ada lagi. Dia melihat ke arah tubuh anaknya itu, lalu dengan lembut membelai wajahnya yang masih tersenyum manis itu, dia tahu dia telah kehilangan anaknya, tapi dia telah berjanji kepada anaknya untuk membuat dia bangga. Anakku, mari kita kembali ke alam angin setelah semua masalah di sini selesai, ucap Dewa Angin lalu dia memasukkan mayat Tuan Muda kedua ke dalam peti, dan lalu menuju ke arah Lintian. Dia langsung berlutut di hadapan Lintian dengan wajah tulus dan penuh keyakinan, lalu dengan tenang dia berkata kepada Lintian. Aku Dewa Angin dan seluruh alam angin akan mengikuti perintah Kaisar Langit. Jika aku dan alamku mengkhianati Kaisar, maka biarkan seluruh keluargaku musnah dibakar menjadi abu oleh petir langit, ucap Dewa Angin, lalu diikuti dengan seluruh tetua serta bawahan dari alam angin. Lintian yang melihat Dewa Angin berlutut sedikit tidak senang, tapi dia tahu kalau ini adalah kebiasaan bagi mereka,
dan dia hanya bisa menghela nafas berat setelah melihat semua itu. Bangunlah. Aku tidak terlalu suka untuk melihat orang lain berlutut di hadapanku, dan juga jika aku jadi kalian, aku tidak akan sering berlutut seperti itu, karena akan menyebabkan kita terlalu cepat menjadi tua, ucap Lin Tian sambil bercanda. Hahaha, sepupu, kamu benar. Orang yang sering membungkuk memang cepat lebih tua. Contohnya ayahku dan juga pamanmu, karena dia terlalu sering membungkuk, dia bahkan tidak kuat untuk bermain beberapa jam, ucap Lin Guang menambahkan bahan setelah Lin Tian berbicara. Hahaha, bukankah kalau begitu Dewa Elemen dan Dewa Es pria yang lemah? Ucap Jenderal Nan Mo sambil tertawa. Akibatnya suasana yang tadi agak sedih dan hening menjadi tawa yang bahagia, karena candaan Lin Guang tersebut. Tapi Lin Tian tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Lin Guang jika pamannya tahu kalau dia menjadi bahan bercandaan bagi orang alam langit. Kenapa? Tanya Lin Tian yang sadar kalau bayi kecil masih memandang langit dengan diam. Tua bangka, keluar kau sialan, teriak bayi kecil dengan keras ke arah langit. Lin Tian agak bingung, tapi dia juga ikut melihat ke langit setelah bayi kecil berteriak seperti itu. Lin Tian merasa kalau bayi kecil sekarang sedang marah, tapi apa yang membuat dia marah Lin Tian pun tidak tahu. Lin Tian tersadar akan suara yang sebelumnya terdengar di langit. Lin Tian juga langsung mengerutkan keningnya, auranya yang tadi menghilang benar-benar dikeluarkan lagi, meskipun jelas kalau dia sedikit lebih lemah dari sebelumnya karena kelelahan. Begitukah caramu berbicara kepada ayahmu? Ucap suara itu lagi. Tapi sekarang di langit sesosok pria dengan pakaian putih, dan mata serta wajah yang tampan berdiri di langit. Jika diperhatikan antara pria tampan itu ada kemiripan dengan wajah bayi kecil, bahkan mata dan alisnya benar-benar sama dengan pria tersebut. Mati saja kau, teriak bayi kecil yang tiba-tiba menghilang di samping Lin Tian, dan telah muncul di depan pria itu. Dia benar-benar mengeluarkan kekuatannya yang tersisa untuk menyerang pria tersebut. Buumem, nak, kenapa kamu begitu keras kepala seperti biasanya? Ucap pria itu menahan pukulan bayi kecil hanya dengan satu telunjuknya saja. Bayi kecil melihat pria itu dengan marah, dia sadar kalau pria ini adalah ayahnya yang selama ini telah hilang entah kemana, sejak itu ibunya menjadi wanita yang pendiam dan juga suka minum. Dan kalau dia tidak menghilang, mana mungkin baik dia dan ibunya akan mengalami hal paling menyedihkan saat itu. Jika tidak ada Lin Tian mungkin baik dia dan ibunya tidak akan hidup sampai sekarang, dan sekarang pria ini tiba-tiba saja muncul, lalu berani mengatakan bahwa dirinya adalah seorang ayah. Apakah itu tidak keterlaluan? Ayah. Wajah Lin Tian dan yang lainnya langsung tercengang, pria di depan mereka ini adalah ayah dari bayi kecil. Mereka tidak menyangka kalau ayah dari Kaisar Harimau masih hidup sampai sekarang, karena sejak dulu mereka benar-benar tidak mengetahui siapa ayah dari bayi kecil, bahkan jika tahu pun mereka tidak pernah melihatnya. Apakah kamu masih pantas dipanggil seorang ayah? Tanya bayi kecil dengan kesal. Ais, kamu dan ibumu memang mirip dalam hal sifat, kamu harusnya tahu kenapa aku tidak muncul, dan bahkan ikut campur dalam masalahmu itu bukan? Ucap ayah dari bayi kecil itu. Lalu apa? Tetap saja kamu orang yang berhati dingin. Setidaknya kamu harus bisa membantu kami, jika tidak, untuk apa kekuatanmu itu? Jawab bayi kecil dengan marah. Ayah bayi kecil tidak marah, dia hanya memandang bayi kecil dengan senyum di wajahnya, bukan berarti dia tidak ingin membantu, tapi ada beberapa alasan kenapa dia selalu diam dan tidak ikut campur dalam masalah bayi kecil dan istrinya. Apalagi selama ini ada sesuatu yang harus dia temukan sebelum semuanya terlambat, karena itulah dia juga tidak pernah memperlihatkan dirinya kepada bayi kecil dan istrinya itu. Aneh, kenapa aku merasa pria ini hanya seorang manusia? Tapi jika dia benar hanya manusia, kenapa dia bisa terbang tanpa menggunakan kekuatannya? Ucap Lin Guang yang benar-benar tidak dapat merasakan sedikit pun energi atau kekuatan dari ayah bayi kecil. Bukan hanya dia, tapi yang lain ikut merasakan hal yang sama, karena mereka benar-benar tidak merasakan sedikit pun aura yang bocor dari ayah bayi kecil itu. Dia,
Apakah mungkin sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi? Ucap Lin Tian berpikir dalam hatinya. Bayi kecil di langit terus menyerang ayahnya tanpa mau mendengarkan apa yang dijelaskan oleh ayahnya itu. Dia benar-benar terlihat sangat kesal dan marah. Bahkan Lin Tian tidak pernah melihat bayi kecil yang sangat marah dan membenci seperti sekarang ini. Swiss, hentikan. Ucap Lin Tian muncul dan menahan bayi kecil dengan kuat. Kakak, lepaskan aku kak. Ucap bayi kecil yang ditahan Lin Tian. Dia masih berusaha untuk memukul wajah ayahnya tersebut dengan keras. Kamu harusnya tahu, meskipun kamu berada di puncakmu saat itu, tetap saja kamu tidak akan bisa menyentuhku. Jadi sebelum kamu mencapai tingkat seperti ayahmu ini, jangan harap bisa menendang pantat ayahmu ini, ucap ayah bayi kecil dengan sombong. Lin Tian yang melihat wajah ayah bayi kecil yang terus-menerus menggoda bayi kecil agak bingung. Dia sekarang sadar kalau sifat nakal bayi kecil mungkin berasal dari ayahnya, dan kenapa dia suka berlarian keluar itu pun mungkin karena ayahnya juga. Tentu kalau soal minum, Lin Tian yakin kalau itu dari Bai Yu, karena di mata Lin Tian, ayah bayi kecil ini bukan seperti peminum, tapi yang membuat Lin Tian menjadi bingung adalah kekuatan dari ayah bayi kecil benar-benar melebihi pikirannya. Jika dia tidak mempunyai energi berbeda yang telah menyatu, maka dia mungkin sama dengan yang lain menganggap ayah bayi kecil adalah manusia biasa. Bayi kecil sudah agak tenang saat Lin Tian mencoba membujuknya untuk tenang. Hai nak, kamu kaisar langit yang barukah? Tanya ayah bayi kecil. Iya paman, aku tidak menyangka kalau ternyata paman bayi masih hidup, ucap Lin Tian kepada ayah bayi kecil, dengan sangat hormat, meskipun dia memanggil Bai Yu ibu, memang karena dia sebelumnya dibesarkan oleh Bai Yu sendiri, tapi berbeda dengan ayah bayi kecil yang tidak dia kenal. Sepertinya kamu memang lebih luar biasa dari kaisar langit sebelumnya, tapi tetap saja kamu masih belum bisa melawan takdirmu, ucap ayah bayi kecil dengan tenang. Lin Tian terdiam, dia melihat ayah bayi kecil dengan serius, melawan takdir. Dia sepertinya pernah mendengar ucapan seperti ini dulu, tapi di mana itu? Dan setelah beberapa saat dia baru ingat sesuatu, tepat saat dia berada di alam rahasia, di mana dia bertemu dengan leluhur roh. Apa hubungan paman dengan dia? Apakah paman adalah orang yang telah hidup lama? Ataukah paman adalah orang itu? Tanya Lin Tian. Aku bukan dia, karena dia telah benar-benar mati menjadi energi untuk membuat dunia dan dua alam ini. Ucap ayah bayi kecil, dengan sedikit gerakan, Lin Tian dan bayi kecil ditutupi oleh bola biru yang mencegah orang luar mendengar pembicaraannya. Sepertinya naga langit memberitahumu beberapa hal di zaman dulu, ucap ayah bayi kecil. Tua bangka, apa maksudmu? Apakah kamu benar telah hidup lama selama ini? Jadi apakah kamu tahu siapa musuh kita yang sebenarnya? Tanya bayi kecil yang terlihat serius sekarang, meskipun dia terlihat benci kepada ayahnya, tapi dia tetap menyayanginya, hanya dia marah karena sikap tidak bertanggung jawab pria ini terhadap ibunya saja. Ayah bayi kecil tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya tentang masalah tersebut. Bukan berarti dia tidak ingin mengatakannya, tapi memang dia pun tidak tahu siapa musuh mereka sesungguhnya, apalagi saat dia disergap dulu dan hampir mati sebelumnya, hanya karena di saat-saat nyawanya akan hilang dia dapat mengingat semuanya saat itu. Aku sungguh tidak tahu siapa yang menyerang kaisar langit maupun diriku dulu, tapi yang aku tahu adalah, orang itu bukan ingin mengejar kekuasaan alam langit, tapi lebih dari itu, jawab ayah bayi kecil. Lin Tian dan bayi kecil terdiam, dia benar-benar tidak mengerti apa maksud ayah bayi kecil yang mengatakan kalau orang misterius itu sebenarnya tidak menginginkan alam langit, tapi ada hal lebih dari itu yang dia inginkan. Dulu aku Bai Wutian adalah salah satu dewa kuat yang menguasai alam, di zamanku dulu hanya ada 6 dewa, dan 2 dewi yang berkuasa saat itu, lanjut Bai Wutian kepada keduanya yang lebih kaget dengan ucapan Bai Wutian. Lalu, siapa 5 dewa dan 2 dewi lainnya? Tanya bayi kecil yang lebih kaget dengan siapa ayah dia yang sebenarnya. Sejak dia kecil ayahnya adalah orang yang lebih lembut dari ibunya, bahkan dia sangat jarang memperlihatkan kekuatan dia kepada dunia luar.
Karena itulah tidak ada yang tahu sampai batas mana kekuatannya, tapi bayi kecil pernah sekali melihat ayahnya mengeluarkan aura yang sangat kuat, bahkan dia yang saat itu masih di alam dewa pun dapat merasakan kalau kekuatan ayahnya itu tidak terduga. Kalian pasti sudah mengenal salah satunya dengan baik, jawab Bai Wutian. Lalu siapa mereka? Ucap bayi kecil dan Lin Tian yang bingung. Mereka masih tidak tahu siapa dewa lain yang dimaksud oleh Bai Wutian itu. Tapi, tiba-tiba bayi kecil dan Lin Tian ingat seseorang yang sangat dekat dengan mereka, dan langsung saja mereka berdua menatap kembali ke arah Bai Wutian lagi. Iya, memang dia, ucap Bai Wutian memastikan pikiran mereka. Lalu dia menceritakan sedikit yang dia ingat tentang 5 dewa itu, Dewa Naga Langit, Dewa Ruang Waktu atau sering disebut Dewa Takdir, Dewa Harimau Suci, Dewa Kura-Kura Hitam dan Dewa Kematian, dan Dewa Iblis Kuno, lalu 2 dewi adalah Dewi Kehidupan dan Dewi Phoenix. Ayah bayi kecil sendiri adalah Dewa Kaisar Harimau Suci, meskipun hanya ada 8 dewa dewi saat itu, tapi masih ada makhluk yang sebanding dengan mereka, contohnya adalah leluhur dari segala roh, lalu ada Kaisar Laut dan beberapa keberadaan lainnya. Hampir di zaman ayah bayi kecil dulu, tidak ada masalah yang terjadi, sampai saat itu, salah satu dari 8 dewa dewi ingin menghancurkan dunia untuk memulai peradaban baru, karena hal itulah terjadi perang yang luar biasa, dan untuk mencegah semua hal tersebut, ke-6 dewa dewi bergabung bersama. Sayangnya ayah bayi kecil yang dikatakan paling kuat di antara 6 dewa suci, dia malah terjebak dan terperangkap oleh dewa tersebut. Untung dia berhasil keluar dari perangkap yang dipasang oleh dewa tersebut, tapi dia kehilangan ingatannya, karena itulah dia dapat bertemu dengan ibu bayi kecil, dan hidup dengan bahagia tanpa tahu masa lalunya sedikitpun. Hal itu pun berubah saat dia dijebak lagi oleh 2 orang misterius yang mana salah satunya adalah Jenderal Dong, dan yang lainnya dia tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Dan saat dia hampir mati, dia pun merobek ruang, lalu membuat ilusi kalau dia telah meledak dan mati di dalam jebakan kedua orang tersebut. Sejak dia mengingat semuanya dia pun mulai mencari jejak di saat zamannya dulu, dan dia baru tahu kalau Dewa Ruang Waktu yang jarang terlibat dalam dunia saat itu malah mengorbankan hidupnya untuk menciptakan dunia dan alam saat ini. Bahkan dia mengunci Dewa Naga Langit ke dalam pintu takdirnya. Dia juga tahu kalau tidak ada lagi di antara 8 dewa dan para kaisar saat itu yang masih hidup selain dia, Dewa Naga Langit dan leluhur roh. Tapi meskipun begitu kejadian saat Kaisar Langit mati dan mengunci alam langit, membuat dia sangat penasaran, kenapa Kaisar Langit sangat ingin mengunci alam langit, barulah setelah sekian lama dia sadar, kalau orang yang menyerang dia serta mencoba membunuh bayi kecil dan Kaisar Langit saat itu menginginkan sesuatu yang lebih dari alam langit. Ayah bodoh, apakah hanya itu yang ingin kamu katakan kepada kami? Masalah naga kecil, tentu kami sedikit tahu, meskipun kami agak terkejut dengan status dari naga kecil sekarang ini, ucap bayi kecil dengan marah kepada ayahnya. Tenanglah nak. Ayahmu ini benar-benar belum bisa mengerti apa tujuan orang itu dan apa yang dia cari, tapi ayahmu bisa menebak sedikit kalau orang itu mencari sesuatu yang berkaitan dengan zaman ayahmu dulu, jawab Bai Wutian dengan malu. Cih, sekarang aku tidak peduli dengan itu. Apa kamu akan ikut kembali denganku atau tidak? Jika ibu tahu kamu masih hidup, maka mungkin beban di hatinya benar-benar akan hilang, ucap bayi kecil yang telah berubah menjadi mode serius menjadi mode anak yang marah terhadap ayah yang menyia-nyiakan ibunya yang mencintai Bai Wutian. Mendengar bayi kecil menanyakan hal seperti itu, Bai Wutian agak diam untuk sementara waktu. Bukan dia tidak ingin kembali, tapi untuk saat ini, dia masih harus terus mencari tujuan dari orang-orang tersebut. Apalagi ditambah dengan monster aneh yang muncul sekarang, membuat dia lebih yakin kalau tuan dari monster ini ada hubungannya dengan orang misterius itu. Bisakah ayahmu ini meminta waktu lagi? Tanya Bai Wutian. Berapa lama lagi? Setidaknya temui ibuku sebentar saja. Aku tahu kau tua bangka bisa bolak-balik alam langit, maupun keluar dari alam langit dengan bebas, jadi kenapa begitu berat untukmu melakukan hal itu?
Jawab bayi kecil dengan sangat marah. Lin Tian di satu sisi tidak berbicara lagi, dia memang belum mengerti tujuan dari orang misterius tersebut, tapi bagaimanapun sekarang dia telah sedikit mengetahui kemana arah dari tujuan orang-orang misterius tersebut. Akhirnya Lin Tian di sana melihat dua pria, yang satu mencoba membujuk, dan yang lain dengan marah meneriaki yang lainnya. Melihat dua orang yang terlihat berkompromi itu membuat Lin Tian tersenyum. Meskipun bayi kecil tidak mengatakan kalau dia merindukan ayahnya, tapi tetap saja sebagai seorang anak mana mungkin dia tidak merindukan sosok seorang ayah. Baiklah, ayahmu berjanji akan menemui ibumu untuk sebentar saja. Setelah semua hal selesai, yakinlah, keluarga kita akan berkumpul lagi, tentu dengan cucu, dan juga dua menantuku yang cantik-cantik itu, ucap Bai Wutian yang terlihat menyetujui permintaan bayi kecil pada akhirnya setelah cukup lama berdebat. Mendengar janji ayahnya, bayi kecil sedikit mengangguk puas. Dia yakin ayahnya tidak akan berbohong, karena dia sangat mengerti sikap ayahnya yang selalu menepati janjinya, berbeda dengan ibunya yang kadang bisa berubah pikiran tergantung suasana hatinya. Aku akan pergi dulu. Lain kali kita akan bertemu kembali, ucap Bai Wutian. Kemana ayah akan pergi? Tanya bayi kecil dengan cemas memandang Bai Wutian. Tentu mengintip para dewi yang sedang mandilah. Hahaha. Dasar anak sialan, jawab Bai Wutian tertawa bercanda dengan bayi kecil. Dasar ayah sialan, tunggu saja, aku akan laporkan pada ibu kelakuan busukmu itu, ucap bayi kecil. Hahaha. Anak bodoh, yang jelas, aku belum tahu, tapi aku akan tetap mencoba mencari sisa-sisa dari zamanku dulu, untuk menemukan petunjuk, jawab Bai Wutian dengan sedikit serius. Apakah Paman Bai membutuhkan bantuan kami? Tanya Lin Tian. Bai Wutian menggelengkan kepalanya, baik Lin Tian, maupun bayi kecil tidak akan bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan sekarang, apalagi keluar dari alam langit ini. Itu tidak mungkin untuk bisa mereka lakukan, hanya dia saja yang dapat melakukan bolak-balik memecah ruang di sini. Jika ada, maka hanya dua orang lagi yang bisa melakukannya, tapi satu di antara mereka telah kehilangan kekuatan masa lalunya, dan satu lagi telah terikat janji untuk menjaga pintu. Paman, apakah kamu sudah mencapai kultivasi yang lebih dari dewa penguasa tingkat tinggi? Tanya Lin Tian dengan penasaran. Oh, kultivasi yang lebih tinggikah? Sebenarnya apa yang kalian pikirkan tentang kultivasi di luar dewa penguasa itu adalah kultivasi yang sama dengan 8 dewa dewi asli, atau itu adalah tingkatan dari seorang dewa yang sesungguhnya, jawab Bai Wutian atas pertanyaan Lin Tian. Tapi sebenarnya tidak ada batas dari kultivasi di hidup kita ini, karena semakin tinggi kekuatan kita, maka semakin tinggi juga keinginan kita dalam mencari kekuatan yang tiada akhir itu, tambah Bai Wutian. Mendengar ucapan serta penjelasan Bai Wutian yang singkat itu, bayi kecil dan Lin Tian mengerti dengan jelas, apa yang terjadi jika seseorang benar-benar gila dalam mencari kekuatan yang lebih tinggi. Mungkin untuk mereka melakukan peperangan, pengorbanan, pembunuhan bahkan percobaan seperti yang dilakukan oleh Jenderal Dong. Jalan kultivasi itu tiada akhir, benar dan salah, itu kita sendiri yang menentukannya. Untuk apa kekuatan itu digunakan, juga hanya kita yang bisa menentukannya, jadi dayunglah perahu kecil kalian dengan pelan, tapi pasti tujuannya daripada kalian dayung perahu kalian dengan cepat, tapi tujuan tidak tahu kemana arah dari tujuan kalian, yang membuat kalian pada akhirnya tenggelam ke dasar lautan, ucap Bai Wutian seperti sedang mengingatkan bayi kecil dan Lin Tian. Aku mengerti ayah. Aku mengerti nasihat Paman Bai. Keduanya langsung mengerti apa yang ingin dikatakan Bai Wutian kepada mereka. Melihat keduanya mengerti, Bai Wutian cukup puas lalu dia menjetikan 4 cahaya putih ke arah yang berbeda. Lalu dari 4 jembatan yang masih dipenuhi kabut darah setelah cahaya putih itu datang, membuat kabur darah benar-benar menghilang sepenuhnya, lalu jembatan itu pun terlihat seperti jembatan biasa. Aku telah melakukan tugasku di sini, dengan begini alam bawah akan tetap berjalan sesuai prinsipnya lagi setelah ini, ucap Bai Wutian. Paman, bisakah kamu membuka formasi yang menutupi alam bawah ini? Tanya Lin Tian. Tentu.
Tapi apakah kamu yakin ingin aku membukanya sekarang? Bukankah kamu juga bisa? Jawab Bai Wutian. Lin Tian terdiam dengan pertanyaan Bai Wutian. Memang dia agak ragu dalam membuka alam bawah ini kembali, karena ada beberapa alasan yang membuat dia masih ragu membuat keputusan tersebut. Kakak, lebih baik untuk sementara kita tidak membuka alam bawah dulu, dan meskipun ayah tidak ada, kita masih bisa membukanya nanti setelah alam bawah kembali seperti semula, ucap Bai kecil. Lin Tian mengerti dengan perkataan Bai kecil, akhirnya dia tidak jadi meminta Bai Wutian untuk membuka alam bawah tersebut. Setelah mereka yakin tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, Bai Wutian membuat portal di belakangnya. Kalian berdua, jika nanti kembali ke alam langit, jangan mencoba membuka formasi alam langit untuk sementara dulu, sampai kalian tahu tujuan dari orang misterius itu. Bisakah kalian ingat perkataanku ini? Lin Tian dan Bai kecil mengangguk. Setelah itu Bai Wutian akhirnya tersenyum puas dengan semuanya, karena dia telah bertemu lagi dengan anaknya. Bahkan bisa mengobrol untuk sementara waktu dengan anaknya itu. Jika kamu tidak sibuk, maka cobalah untuk pergi ke seberang dari jembatan takdir itu. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang dapat membantumu menguasai alam langit nantinya, ucap Bai Wutian sebelum portal atau lubang hitam itu menghilang sepenuhnya dari hadapan Bai kecil dan Lin Tian. Baik paman, ucap Lin Tian dengan sangat hormat kepada Bai Wutian sebelum dia menghilang ke ujung dari jembatan itu. Sebaiknya aku juga ke sana untuk melihat-lihat, pikir Bai kecil memutuskan untuk pergi ke jembatan itu. Sebenarnya dia juga ingin tahu apa yang ada di sana, dan juga bagaimana jembatan takdir itu berfungsi dalam keadaan normalnya. Setelah Bai Wutian pergi, Bai kecil dan Lin Tian muncul di hadapan Lin Guang serta yang lainnya. Bai kecil yang telah kembali menjadi pemalas berubah menjadi bentuk kucing, lalu dia duduk di atas kepala Lin Tian lagi. Lin Tian lalu memandang Jenderal Dong yang terlihat sekarat. Jenderal Dong juga memandang Lin Tian dengan wajah tenang. Tidak ada rasa penyesalan dengan apa yang dia lakukan, bahkan di matanya pun tidak ada rasa takut saat memandang Lin Tian. Aku akan menjelaskan sesuatu kepadamu, mungkin akan membantu dirimu suatu saat nanti memecahkan masalah alam langit ini. Walaupun aku tahu orang tadi telah mengatakan banyak hal kepada kalian, ucap Jenderal Dong. Tanpa menunggu jawaban dari Lin Tian, dia menjelaskan semua yang terjadi dulu, bagaimana dia bekerja sama dengan orang misterius untuk membunuh Kaisar Langit, dan melakukan banyak hal agar bisa duduk di kursi Kaisar Langit. Sayangnya semua yang dia lakukan gagal, lalu karena tujuan dia dan orang misterius itu berbeda, maka dia memilih berpisah dan menjalankan rencananya sendiri saat itu. Apa yang tidak dia sangka setelah selama ini dia merencanakan semuanya, dan hampir saja dia berhasil, tapi malah dihancurkan dalam sekejap oleh Lin Tian dan yang lainnya. Apakah hanya itu? Dan juga kenapa aku harus percaya denganmu? Tanya Lin Tian. Kamu tidak perlu percaya padaku, tapi ada satu hal lagi yang harus kalian tahu terkait kematian dari seluruh keluarga Tian, ucap Jenderal Dong. Bukankah itu ulahmu? Tanya Dewa Angin dengan wajah tidak senang. Tidak. Bahkan aku pun tidak pernah berencana untuk membunuh seluruh keluarga Kaisar Langit. Tujuanku hanya ingin membunuh Kaisar Langit, lalu mengambil alih kekuasaannya, dan tidak ada sedikit pun rencanaku untuk menghancurkan keluarga Tian. Jawab Jenderal Dong dengan serius. Maksudmu, kamu pun tidak tahu kenapa keluarga Tian dihancurkan begitu? Tanya Dewa Angin lagi yang bahkan terkejut. Dia bisa yakin kalau Jenderal Dong tidak berbohong kepadanya dari ekspresi seriusnya itu. Aku mungkin tahu siapa pelakunya, tapi apa tujuannya aku tidak pernah tahu, karena saat itu aku tidak lagi bekerja sama dengannya, apalagi saat aku melihat sendiri mayat permaisuri, selir dan anak-anak Kaisar Langit merasakan ada yang janggal dengan kematian tidak wajar mereka. Jelas Jenderal Dong dengan serius, bahkan dia sendiri tidak mengerti kenapa orang itu juga membunuh seluruh keluarga Tian saat itu. Apa maksudnya dengan kematian mereka yang tidak wajar? Tanya Lin Tian. Apa kalian tidak aneh dengan bagaimana kematian Pangeran Mahkota, dan para pangeran dan putri yang lainnya saat itu?
Tanya Jenderala Dong melihat ke arah Dewa Angin serta para jenderal-jenderal yang hidup di masa Kekaisaran Langit saat itu. Jenderal Dong menjelaskan kalau kematian mereka tidak wajar, karena saat dia melihat mayat dari permaisuri, selir serta anak-anak Kaisar Langit itu, wajah mereka telah hancur. Bahkan selama penyelidikan yang dilakukan dengan 3 jenderal lainnya, mereka tidak menemukan ada jejak pukulan atau pertempuran di tubuh mereka. Mereka jelas mati dengan hanya 1 pukulan di wajah mereka saat itu, tapi kenapa orang-orang misterius itu hanya menghancurkan wajah mereka untuk membunuh? Kenapa mereka meninggalkan mayat keluarga Kaisar Langit di sana saat itu? Bukankah lebih baik mereka menghancurkan semua bukti daripada meninggalkan bukti yang jelas? Saat itu dia pernah mencoba untuk berbicara dengan orang misterius tersebut, tapi dia hanya mendapatkan jawaban yang membuat wajahnya benar-benar tidak senang mendengarnya. Itu bukan urusanmu, dan di antara kita, tidak ada lagi kerjasama. Jadi kenapa aku harus memberitahu orang luar dengan apa yang kami lakukan? Itulah jawaban yang dia dapat dari orang misterius tersebut saat itu. Hanya ini yang dapat ku beritahu, aku ingatkan kalian untuk berhati-hati dengan orang misterius itu, dan satu hal lagi aku curiga kalau Dewa Laut Darah adalah komplotan dari orang itu, ucap Jenderal Dong. Apakah kau tidak ingin hidup lagi? Tanya Lin Tian. Tidak, hidupku telah berakhir. Dan apa yang aku lakukan saat itu adalah dosa besar dalam hidupku. Mungkin kalian berpikir kalau aku melakukan hal buruk, tapi sebenarnya aku juga terpaksa melakukan hal itu semua karena orang itu benar-benar tidak lagi pantas disebut Kaisar Langit. Tapi untuk sekarang aku yakin denganmu Kaisar Kehancuran, oh tidak, Kaisar Langit. Aku harap kamu tidak seperti dia juga. Dan cepatlah menjadi kuat, karena tidak ada banyak waktu yang tersisa sampai bencana besar terjadi, jawab Jenderal Dong dengan senyum di wajahnya memandang Lin Tian. Pada akhirnya, dia menutup matanya dan mati di bawah tatapan banyak orang di sana, wajahnya pun tidak terlihat menyesal, bahkan ada senyum lega di wajah Jenderal Dong setelah mengatakan semua hal yang harus dia katakan. Meskipun keluarganya telah hancur, dia juga tidak menyesal. Di dalam hatinya jelas dia melakukan hal itu semua untuk alam langit, bahkan bisa dibilang dia tidak berniat berkhianat saat itu, tapi keadaan yang membuat dia melakukannya. Lin Tian masih bingung dengan ucapan Jenderal Dong sebelumnya tentang Kaisar Langit yang tidak pantas disebut sebagai Kaisar Langit, dan juga kenapa Jenderal Dong berani berkhianat kepada Kaisar Langit saat itu. Apakah ini sebuah teka-teki? Kenapa semuanya semakin rumit saja? Ucap Lin Guang yang benar-benar bingung dengan semua ini sekarang. Pada akhirnya, Lin Tian meminta semua jenderal dan pasukan lainnya untuk mengadakan pemakaman untuk seluruh mayat keluarga Dong yang masih utuh maupun tidak, dan setelah sehari kemudian saat semua siap, Lin Tian sendiri yang melakukan upacara pemakaman untuk Jenderal Dong dan keluarga Dong. Dia membakar seluruh mayat itu secara bersamaan untuk menghormati kesetiaan mereka kepada alam langit. Meskipun Lin Tian tahu kalau Jenderal Dong telah melakukan hal yang salah, tapi tujuannya masihlah untuk kedamaian alam langit, apalagi ucapan terakhir dari Jenderal Dong masih membekas di hatinya. Tentu yang lain juga mengadakan upacara untuk orang-orang yang gugur di sisi mereka juga, meskipun ada yang tidak mau menerima kenapa Lin Tian mengadakan pemakaman untuk keluarga Dong, tapi mereka tidak menolak permintaan Lin Tian itu. Setelah beberapa hari, sesuatu terjadi lagi di alam bawah. Cermin reinkarnasi telah muncul tepat di tengah ibu kota alam bawah. Lin Tian dan Bai Kecil sangat yakin, kalau itu semua juga perbuatan dari Bai Wutian, jadi mereka tidak terkejut dan hanya memerintahkan pasukan untuk menjaga setiap perbatasan, dan mengizinkan setiap roh untuk menuju cermin reinkarnasi. Lalu di alam bawah, semua roh yang mendengar kalau cermin reinkarnasi telah muncul lagi, membuat mereka semua sangat senang dan berbondong-bondong menuju ibu kota alam bawah. Karena banyak roh dari berbagai kalangan masuk ke ibu kota, Lin Tian membuat peraturan untuk mereka yang ingin bereinkarnasi, jadi dia membuat tim untuk mengatur para roh itu untuk tertib masuk, menunggu giliran mereka masuk ke cermin reinkarnasi tersebut. Setelah sebulan berlalu, semua roh yang terjebak lama di alam bawah muncul di ibu kota,
dan tentu bentuk mereka tidak lagi seperti sebelum mereka mati, tapi bentuk mereka hanyalah seperti roh atau api berwarna biru tanpa bentuk. Jelas kalau alam bawah sudah mulai memulihkan peraturan lama mereka, setelah cermin reinkarnasi muncul, dan jembatan takdir kembali seperti semula. Dan dari 4 jembatan tersebut, berbagai roh yang mati telah mulai bermunculan, yang membuat Lin Tian merasa lega dengan kenormalan alam bawah tersebut. Dia belum membuka formasi alam bawah, karena masih menunggu beberapa waktu sebelum dia yakin sepenuhnya alam bawah benar-benar kembali dengan sistemnya sendiri. Kakak, apakah kita benar akan ke ujung jembatan takdir itu? Tanya bayi kecil yang sedang berbaring malas di kepala Lin Tian. Iya, aku penasaran dengan maksud dari ayahmu itu, dan juga bukankah kamu juga penasaran bagaimana roh-roh mati itu bisa muncul di sini? Jawab Lin Tian sambil juga bertanya lagi kepadanya. Cih, tua bangka itu adalah orang yang terlalu banyak berbicara, harusnya kakak tidak terlalu percaya dengan dia. Jawab bayi kecil agak cuek. Jika ada orang yang harus tidak aku percayai sepenuhnya adalah kamu, dan para saudaraku, karena kalian adalah 4 berandalan yang sangat biadab. Oh tidak, kan sudah tambah 1 lagi, jadi yang benar, kalian adalah 5 berandalan terlaknat dan paling biadab, dimanapun kalian berada, ucap Lin Tian dengan sangat kesal. Bayi kecil tidak menjawab, dia tidak ingin salah berbicara, dan membuat Lin Tian marah, karena jika Lin Tian marah, maka dia pasti akan dilemparkan ke tangan Mu Suanyin dan ibunya setelah dia kembali ke alam langit. Jangan marah kak, aku hanya bercanda, ucap bayi kecil menghibur Lin Tian. Lin Tian tidak terlalu peduli dengan perkataan bayi kecil, dia hanya berjalan keluar dari ruangan itu untuk melihat keadaan alam bawah sekarang. Tentu bayi kecil tidak mengejar Lin Tian, malah dia kabur ke arah lain untuk melakukan sesuatu hal lain lagi. Swiss, aku merasakan bau anggur yang begitu wangi dari sini, dan wangi ini lebih membuatku bersemangat dari anggur yang pernah aku temui, ucap bayi kecil muncul di sebuah ruang penyimpanan dari keluarga Jenderal Bei. Bayi kecil langsung masuk dengan mudah ke dalam ruang penyimpanan tersebut, dan apa yang dia lihat di dalam membuat dia sangat bahagia, sampai meloncat-loncat di sana. Hehehe, inilah yang namanya hidup di surga. Tentu tua bangka itu tidak akan pernah merasakan hal seperti ini, ucap dalam hati bayi kecil, sambil tersenyum laknat di wajahnya. Setelah hari itu, mulailah kehebohan besar terjadi untuk pertama kalinya setelah kedamaian di alam bawah terjadi. Jenderal tua dari keluarga Bei menjadi sangat panik, saat dia tahu kalau banyak anggur, serta beberapa daging berkualitas tinggi di ruang penyimpanan keluarganya menghilang. Kenapa tidak? Anggur berusia jutaan tahun yang dia bawa dari alam langit ke alam bawah, menghilang begitu saja, hampir lebih setengah dari ruang penyimpanannya, bukan hanya di keluarga Bei saja, tapi di 2 tempat lainnya juga merasakan nasib yang sama. Hal tersebut membuat ketiga jenderal tua tidak bisa saling menyalahkan akan hal tersebut, karena mereka kehilangan hal yang sama secara bersamaan. Banyak jenderal tua dari ketiga keluarga merasa hati mereka berdarah karena kehilangan anggur mereka. Berbeda di perbatasan sebelumnya keluarga Dong, perbatasan barat itu dipimpin oleh Mu Jinger dan 3 wanita lainnya. Tentu 4 wanita mendengar apa yang terjadi di 3 perbatasan tersebut, dan mereka pasti tahu siapa pelaku yang melakukan hal itu. Tapi mereka hanya tertawa setelah mengetahui kalau para jenderal tua itu kehilangan banyak anggur dan makanan terbaik mereka. Lihatlah, berandalan kecil itu benar-benar pembuat masalah dimanapun dia berada, ucap Sing Singer tidak berdaya. Ais, apa yang dapat kita lakukan lagi? Sepupu masih marah kepada kita, karena masalah sebelumnya dan jika kita membantu atau mengungkit masalah berandalan itu, malah kita yang jadi dimarahi oleh sepupuku, ucap Mu Jinger kepada ketiga wanita itu. Wanita-wanita itu tidak menjawab, mereka tahu juga kalau Lin Tian masih marah karena kelakuan mereka saat itu. Tentu tidak ada yang berani di antara mereka mengadu atau mengatakan siapa pelaku dari pencurian itu keluar, karena itu hanya akan membuat mereka dalam masalah lagi. Di tempat yang agak jauh dari ibu kota alam bawah,
terlihat satu kucing dan satu pria sedang berbaring di tempat yang masih memiliki tanah yang normal. Keduanya dengan wajah tidak bersalah masing-masing memegang satu botol anggur di tangan mereka. Jelas kalau itu adalah anggur yang telah hilang dalam beberapa hari ini di ibu kota. Dua orang itu adalah Bai Kecil dan Lin Guang. Saudaraku, ini benar-benar hari yang indah, ucap Lin Guang. Hahaha, tentu ini benar-benar hari yang sangat indah. Dengan anggur dan juga makanan berkualitas tinggi ini, hidup ini terasa sangat indah sekarang, jawab Bai Kecil yang cukup puas dengan hidupnya yang sekarang. Ais, sayangnya tidak ada wanita yang menemani kita, ucap Lin Guang agak kecewa. Hahaha, tenang saja saudaraku. Setelah kita kembali ke alam langit, kamu akan kubawa ke tempat yang luar biasa untuk bersenang-senang. Di sana akan ada anggur, makanan dan wanita cantik, ucap Bai Kecil sambil mengangkat botol anggur dengan tubuh kucingnya. Saudara meminum dengan sekali tegukan, sungguh peminum sejati. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggunya saudaraku, jawab Lin Guang yang juga meminum anggur di botol tersebut. Mimin geser ceritanya, tetua alurku. Ayolah, wanita cantikku, dewiku, cintaku, lepaskan si kecil yang tidak berdosa ini, ucap naga kecil yang nasibnya masih terikat bergelantungan di istana. Berbeda dengan Bai Kecil serta juga 3 berandalan muda dan 1 berandalan tua, nasib naga kecil sangatlah buruk, sampai-sampai sejak dia ditangkap oleh Lin Miao, dia tidak dapat lepas dan pergi kemanapun lagi. Tenang saja. Jika kamu bersikap baik, maka aku akan melepaskanmu, ucap Lin Miao yang terlihat duduk manis tidak jauh dari tempat naga kecil berada. Sudah berapa kali kamu mengatakan hal yang sama sejak aku ditangkap? Tapi aku masih saja tetap tergantung di sini. Naga kecil benar-benar tidak mengerti kenapa wanita ini begitu kejam kepadanya, padahal sejak Lin Tian pergi, dia tidak ada membuat masalah. Apalagi dia hanya tidur di kamar Lin Tian dengan baik, tapi karena wanita-wanita di sini kesal kepada Mu Chao dan Lin Sang tentang masalah mereka ketahuan pesta para wanita waku itu, membuat dia menjadi tempat pelampiasan para wanita tersebut. Padahal baru saja dia selesai memarahi Lin Miao saat itu, tapi malah dia yang digantung seperti daging yang mau dibakar oleh para wanita tersebut. Apalagi mereka dimarahi juga karena kelakuan tidak senonoh dari mereka sendiri saat itu. Ayolah pria tampan, jangan banyak bicara lagi, tetap diam dan aku akan melepaskanmu setelah beberapa hari lagi. Tapi itu jika yang lain setuju, jawab Lin Miao dengan senyum. Naga kecil tidak akan percaya kalau para wanita akan setuju melepaskannya. Apalagi itu Ming Bier dan juga 3 saudari iparnya yang telah membuat dia berjanji untuk tidak mengatakan masalah itu kepada Lin Tian saat Lin Tian kembali. Kamu, belum naga kecil tiba-tiba merasakan ada aura yang akrab muncul di dekat istana. Seketika itu wajahnya yang tadi agak kesal berubah menjadi tenang dan serius. Lin Miao yang melihat wajah serius dan tenang naga kecil juga bingung. Tapi saat dia akan berbicara naga kecil telah menghilang dari depannya. Melihat bagaimana terburu-burunya naga kecil membuat Lin Miao tidak marah, malah dia sedikit cemas dengan naga kecil. Di tempat Bai Yu sedang mengobrol dengan menantu dan juga Ming Bier, sesuatu cahaya putih masuk ke dalam pikirannya secara mendadak. Di alam bawah sadar Bai Yu, dia melihat cahaya putih yang tiba-tiba berubah menjadi sosok tampan yang sangat dia rindukan selama ini. Seketika itu seluruh tubuhnya bergetar dan berurai air mata, karena sosok inilah yang dia rindukan dan dia cemaskan selama ini. Apa kabar Yuer? Ucap sosok yang mana dia adalah Bai Wutian. Kamu masih hidup? Tanya Bai Yu tidak percaya. Iya istriku, jawab Bai Wutian. Apakah ini nyata? Tanya Bai Yu lagi dengan air mata membasahi wajahnya. Iya, ini nyata meskipun hanya sebuah kesadaran, tapi aku benar-benar masih hidup, jawab Bai Wutian dengan lembut. Bai Yu langsung memeluk Bai Wutian, dia menangis di pelukan Bai Wutian sejadi-jadinya, bahkan dia memukul-mukul dada Bai Wutian seperti dia sedang menyampaikan semua keluhan, dan juga penderitaannya selama ini. Maafkan aku telah benar-benar membuatmu tersiksa, ucap Bai Wutian sambil menghela nafas sedih.
Untuk sementara waktu Bai Yu terus menangis di pelukan Bai Wutian sebelum akhirnya dia mulai tenang dan menatap wajah Bai Wutian. Kenapa kamu hanya datang sebagai kesadaran saja? Kenapa tidak datang dengan tubuh aslimu? Tanya Bai Yu dengan perasaan rindu. Aku masih ada hal yang harus dilakukan untuk sementara waktu, tapi yakinlah, kalau ada hari di mana kita akan berkumpul bersama lagi, jawab Bai Wutian dengan lembut. Apakah lama suamiku? Tanya Bai Yu lagi. Tidak lama istriku, tapi tidak juga dalam waktu dekat. Aku kesini hanya ingin membuat kamu tahu, kalau aku masih hidup dan juga untuk mengatakan kalau anak-anak kita telah baik-baik saja di alam bawah. Mendengar ucapan Bai Wutian ada sedikit sakit di hatinya, tapi setelah tahu anak-anaknya baik-baik saja dia menjadi cukup lega saat itu. Aku tidak bisa terlalu lama di sini. Aku akan pergi dulu, dan juga ada teman lama yang menemuiku sekarang, Ais. Orang ini masih sama dengan dulunya, ucap Bai Wutian kepada Bai Yu. Aku menunggumu kembali, jawab Bai Yu. Bagus. Oh iya, jangan sampai aku melihat kamu minum lagi, mengerti? Ucap Bai Wutian secara tiba-tiba kepada Bai Yu. Wajah Bai Yu langsung memerah mendengar ucapan Bai Wutian. Bagaimanapun keduanya adalah suami istri, tentu Bai Wutian lebih mengerti sifat istrinya ini, daripada Bai kecil, kalau tidak bagaimana Bai kecil yang sekarang suka dan sangat kuat minum seperti sekarang. Padahal ayahnya adalah pria yang tidak suka minum, dia lebih menyukai teh daripada anggur. Kadang dia juga telah menyimpan dengan baik semua anggur agar Bai Yu tidak minum, sayangnya Bai Yu juga wanita yang cerdas, dan menggunakan akal liciknya untuk mendapatkan anggur dari keluar, jika dia tidak mendapatkan dari suaminya sendiri. Karena itulah di alam binatang suci, Bai Wutian dulu menjadi pusing bukan main, sampai-sampai dia menegaskan siapapun yang berani memberikan Bai Yu anggur, akan dia hukum sendiri. Dengan begitu Bai Yu sedikit mulai berubah dan tidak terlalu sering minum anggur lagi. Kamu juga berhati-hatilah. Aku merasa kalau alam langit akan jatuh dalam kekacauan, ucap Bai Wutian lalu dia menghilang dari hadapan Bai Yu. Mendengar kata-kata terakhir Bai Wutian membuat Bai Yu menjadi serius. Jika yang dikatakan suaminya benar, maka dia harus mengatur beberapa hal agar tidak terlalu berdampak ke alam kehancuran. Bibi, tanya Muluer yang ada di sana mencoba memanggil Bai Yu yang tiba-tiba saja diam. Apa kamu memanggilku? Tanya Bai Yu yang baru sadar. Kami telah memanggilmu sejak tadi, tapi tidak ada jawaban darimu. Apakah kamu ada masalah? Tanya Min Bier. Bai Yu menggelengkan kepalanya, dia tentu tidak ada masalah, cuman saat cahaya jiwa suaminya datang, membuat dia menjadi terfokus ke sana dan tubuhnya menjadi diam. Sudah, mari kita minum lagi, ucap Bai Yu tidak lagi memikirkan masalah suaminya lagi. Bagaimanapun pria yang dia rindukan masih hidup dan kekuatan dia sendiri lebih kuat dari kekuatan Bai kecil dulunya. Swiss, Bibi, Nenek, naga kecil menghilang, ucap Lin Miao yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan wajah cemas. Bai Yu yang sepertinya mengerti maksud dari suaminya tadi tiba-tiba sadar, kalau teman lama yang dimaksud Bai Wutian adalah naga kecil. Jadi dia mencoba menenangkan kecemasan Lin Miao atas perginya naga kecil. Tenang saja, setelah dia kembali kita semua akan menghukumnya bersama-sama. Jadi jangan cemaskan pria seperti itu lagi. Nah, ayo minum, ucap Bai Yu memberikan botol anggur kepada Lin Miao. Lin Miao yang terbujuk akhirnya mengangguk, lalu dia ikut minum dengan mereka di sana. Akhirnya dia juga melupakan masalah naga kecil yang tiba-tiba menghilang itu. Mimin geser dikit ceritanya tetua. Swiss, yah, kamu benar-benar dapat merasakan keberadaanku begitu cepat saudaraku, ucap Bai Wutian ke sosok pria yang menggunakan pakaian biru putih di hadapannya. Kau masih hidup? Tanya pria tersebut. Tentu saja aku masih hidup, tapi saat itu juga aku hampir mati. Kalau bukan sebuah keberuntungan mungkin aku juga akan mati seperti yang lainnya, jawab Bai Wutian. Pria berpakaian biru putih itu adalah naga kecil yang telah kembali dalam wujud manusianya. Sebenarnya dari dulu dia selalu menggunakan wujud manusianya,
tapi sejak dia dikurung dalam pintu putih itu membuat dia benar-benar jarang memperlihatkan wujud manusianya. Aku harus memanggilmu apa sekarang? Xiaolong atau Kaisar Tianlong? Tanya Bai Wutian yang mengetahui nama asli dari naga kecil. Itu terserah kamu. Tapi aku lebih suka dengan sebutan naga kecil, jawab naga kecil dengan santai. Keduanya pun terlihat berbicara dengan sangat baik di dalam ruang yang terlihat tenang itu. Mereka seperti teman lama yang baru saja bertemu. Ia memang bisa dibilang mereka adalah sahabat lama juga. Cukup lama keduanya masih terus mengobrol tentang masalah yang terjadi saat perang dulu. Bai Wutian yang masih mencari misteri yang terjadi dulu pun terkejut kalau ternyata saudara-saudarinya benar-benar telah mati. Meskipun dia sebelumnya masih ada pikiran kalau mereka kemungkinan masih hidup, tapi dengan penjelasan dari naga kecil jelas kalau mereka telah mati sepenuhnya. Apakah Dewa Takdir mengatakan hal seperti itu? Tanya Bai Wutian. Hu Huang, kau harus tahu bagaimana sifat orang itu bukan? Dia adalah pria yang selalu mengikuti takdir. Saat mengurungku dia juga hanya bertindak dengan nalurinya, karena dia selalu percaya takdir yang dia lihat, jawab naga kecil. Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi. Aku adalah Bai Wutian, tapi jika benar begitu apakah menurutmu orang itu masih hidup? Tanya Bai Wutian kepada naga kecil. Naga kecil menggelengkan kepalanya, jika orang itu masih hidup, maka dipastikan pria itu tidak akan menyerah sampai dia mencapai keinginannya, apalagi dia sebagai naga langit tahu orang itu sangat mengerikan. Dalam arti bukan kekuatan dia saja yang mengerikan, tapi bagaimana dia bisa membuat rencana yang bahkan di luar dari akal mereka, bahkan orang itu sangat kejam, demi membunuh orang-orang yang dicintai naga kecil serta dewa-dewi yang berdiri di sisinya. Pria itu bahkan rela membuat bom hidup dengan menggunakan bawahannya sendiri. Karena kecerbohan dan ketidaktahuan naga kecil saat itulah dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, serta hampir semua makhluk hidup saat itu musnah. Itu juga yang menyebabkan Dewa Takdir atau penguasa dari ruang dan waktu bertindak untuk mengatasinya. Jika dia masih hidup, maka kamu harus memulihkan kekuatanmu ke puncak, ucap Bai Wutian dengan serius. Tidak apa-apa, dia tidak akan dapat menyelesaikan keinginannya lagi sejak dia gagal dulu, jelas naga kecil sambil tersenyum. Orang itu dan Dewa Takdir mungkin tidak akan percaya kalau ada seseorang yang dapat melawan takdirnya sendiri, dan mungkin saat mereka melihatnya, ada kemungkinan wajah mereka akan syok dan juga kaget. Apakah kamu begitu percaya kepada pemuda itu? Tanya Bai Wutian dengan serius. Ini bukan kepercayaan biasa saja, tapi ini adalah keinginanku sendiri untuk mempercayainya. Mungkin kamu tidak tahu tentang dia, tapi aku sudah tahu bagaimana dia membuat kemajuan sedikit demi sedikit. Dan menurutku, jika dia ada di zaman kita dulu maka mungkin hal itu tidak akan terjadi, ucap naga kecil. Tidak ada yang bisa kita lakukan, baiklah. Aku akan pergi sekarang, karena ada hal yang harus aku pastikan saat ini, ucap Bai Wutian berdiri dan bersiap untuk pergi. Naga kecil juga hanya mengangguk, mereka memang sahabat, tapi itu dulu dan sekarang mereka memiliki hal yang harus mereka lakukan masing-masing, meskipun berbeda setidaknya tujuan mereka masihlah sama. Kamu setidaknya harus melupakan dia, karena dia juga tidak ingin melihat kamu yang sekarang dipenuhi dengan rasa bersalah atas kematiannya, ucap Bai Wutian lalu menghilang tanpa menunggu jawaban dari naga kecil. Naga kecil terdiam, dia memandang ke arah Bai Wutian menghilang, tapi tidak ada senyum di wajahnya setelah mendengar ucapan dari Bai Wutian. Bukan aku tidak mau melupakannya, tapi dia benar-benar sangat berarti untuk hidupku. Tapi apa yang kamu katakan benar. Sekarang aku memiliki wanita yang memiliki sifat hampir mirip dengan dia, jadi aku tidak akan lagi mengecewakan dia mulai sekarang. Mungkin ini yang terbaik untuknya dan diriku, ucap naga kecil pelan setelah merenungkan ucapan Bai Wutian. Mungkin memang harusnya dia mulai melupakan wanita masa lalunya, tapi dia juga tahu betapa sulit melupakannya. Hanya sejak dia bersama Lin Tian dan Bai kecil, dia agak melupakan masa lalunya tersebut. Lalu saat Lin Miao muncul memberi perhatian yang lebih kepadanya,
menyebabkan dia merasakan sekali lagi rasa dicintai, tapi saat dia memikirkan bagaimana orang-orang yang di dekatnya mati dulu, membuat hatinya sangat sakit. Hanya setelah Lin Yao memberi dia nasihat dia agak sadar, lalu setelah mendengar ucapan Bai Wutian, barulah dia ingat sesuatu di masa lalu di mana wanita yang dia sayangi itu sedang sekarat. Jika kamu masih hidup dan aku telah mati, maka aku harap kamu melupakan aku. Dan aku juga berharap jika ada wanita yang mencintaimu dengan perasaan yang tulus, maka jagalah dia, dan tolong lupakan aku. Dengan begitu maka aku bisa pergi dengan tenang, ucap sosok wanita yang sedang terbaring sekarat di pangkuan naga kecil saat masa lalunya dulu. Aku, wajah naga kecil penuh kesedihan saat itu, dia bahkan tidak dapat menjawab permintaan dari wanita cantik itu. Aku harap kamu bisa melakukannya, ucap wanita tersebut untuk terakhir kalinya sebelum dia mati dengan menutup mata di depan naga kecil. Teriakan kesedihan naga kecil waktu zaman dulu. Hari itu adalah hari yang menyedihkan bagi naga kecil, dan entah kenapa ada air mata jatuh tiba-tiba ke pipinya. Dia menghapus air matanya itu, lalu dengan senyum di wajahnya berjanji di hatinya untuk melupakan dan memulai apa yang diinginkan oleh wanita yang dulu sangat dia cintai itu. Aku harus kembali dan menemui dia, ucap naga kecil yang akan berbalik pergi. Tapi tiba-tiba langkahnya berhenti di tempat saat dia mengingat sesuatu. Sial, aku lupa kalau mereka masih minum di istana, Ais. Kenapa kakak belum kembali? Aku benar-benar sial sekarang, apa aku harus kembali atau tidak? Fikir naga kecil setelah mempertimbangkan, benar dia ingin kembali tadi, tapi dia baru ingat kalau banyak harimau betina yang sedang berkumpul di istana sekarang. Jika dia kembali, maka dia yakin 99,9% hidupnya akan menyedihkan, sampai Lin Tian kembali, saat memikirkan bagaimana para wanita itu menyiksanya, membuat tubuhnya merinding. Sial, aku lebih baik tidak kembali dulu, tunggu kakak kembali baru beri wanita-wanita itu pelajaran, ucap naga kecil setelah memutuskan kemana dia akan pergi dulu. Oh, paus yang cantik. Aku merindukanmu, ucap naga kecil saat mengingat ada paus bertanduk yang dulu membawanya berkeliling lautan. Dia ingin menemui paus itu untuk bersantai di punggungnya dan berlayar melewati laut di alam kehancuran. Swiss. Di lautan yang dalam ada seekor paus bertanduk sedang tidur berbaring di bebatuan yang menjadi tempat tinggalnya. Tiba-tiba dia merasa seluruh tubuhnya merinding padahal dia tidak ada merasakan ada ancaman di sekitarnya. Sial. Apa yang terjadi? Apa aku kelaparan? Tidak mungkin. Aku baru saja makan sangat banyak sebelumnya, tapi ya sudah tidur saja. Mungkin aku lagi stres, karena memikirkan bansos yang belum aku terima sampai sekarang ini, ucap paus itu kembali tidur lagi. Oke, Mimin geser ceritanya tetua alurku. Di suatu ruangan aula, entah di mana tempatnya. Jenderal Dong telah mati, tapi kenapa alam bawah belum terbuka? Tanya sosok misterius itu kepada para jenderalnya. Kami juga tidak tahu tuan, jawab mereka serentak. Orang misterius itu pun diam, dia bisa merasakan kalau Jenderal Dong benar-benar telah mati, tapi dia tidak mengerti setelah lama menunggu tidak ada kabar, kalau alam bawah telah dibuka kembali. Padahal dia sangat ingin ke sana untuk menemukan sesuatu, tapi sepertinya sekarang kemungkinan dia tidak akan menemukan apa yang dia cari. Meskipun dia ke sana, jadi dia memerintahkan bawahannya lagi untuk menanyakan persiapan yang dilakukan oleh jenderalnya yang lain itu untuk merebut Istana Langit. Tenang saja tuan, mereka akan segera bergerak, jawab jenderal wanita itu. Kalau begitu aku tidak perlu lagi menanyakan hal lain kepada kalian, dan sebaiknya jika orang itu memulai perang di negeri langit, maka cobalah untuk sesedikitnya tidak ikut campur masalah mereka nanti, perintah dari orang misterius tersebut. Baik tuan, ucap para jenderal yang berlutut tersebut. Akhirnya mereka bubar, dan meninggalkan orang misterius itu sendirian di sana. Dia terlihat duduk dengan tenang tanpa sedikit pun bergerak untuk sementara waktu, tapi jika ada yang memperhatikan lebih dekat, maka dia akan dapat melihat di belakang orang misterius itu ada sosok yang tidak terlihat berdiri kokoh menjaganya. Orang itu terlalu bodoh. Jika dia bekerja sama denganku sebelumnya, maka dia tidak akan mati seperti itu,
Tapi aku juga salah, karena saat itu terlalu banyak berbicara kepadanya. Akhirnya membuat diriku sendiri kesulitan sekarang, desah orang misterius tersebut dengan agak tertekan. Tuan, apakah kamu membiarkan aku pergi untuk menyelesaikan masalahmu ke sana? Tanya sosok yang di belakang orang misterius itu. Tidak perlu, biarkan semua berjalan seperti sekarang. Tugasmu adalah menemukan cara agar kita bisa turun ke dunia dewa secepatnya, jawab orang misterius dengan sangat serius. Baik Tuan. Sosok itu tidak lagi berbicara setelah tuannya menetapkan apa yang akan dia lakukan, jadi setelah mendengarkan perintah sosok itu pun menghilang dari sana. Aku harus secepatnya turun ke dunia dewa, hanya dengan begitu semua rencanaku akan berjalan dengan baik lagi, ucap orang misterius dengan tenang. Hal yang tidak dia duga adalah, setelah Jenderal Dong mati, orang-orang itu tidak membuka langsung alam bawah yang membuat dia tidak bisa ke sana untuk sekarang. Semoga saja tidak ada yang tahu soal mereka. Jika mereka lepas, maka ini akan menjadi lebih merepotkan daripada yang telah terjadi selama ini. Orang misterius itu pun akhirnya menghilang dari sana dengan perasaan campur aduk dan penuh dengan keluhan. Mimin geser ceritanya, tetua alurku. Di dunia dewa. Apakah semua masih baik-baik saja? Tanya Bing yang kepada semua tetua yang ada di Sekte Langit. Masih kakak pertama, tapi sepertinya entah kenapa orang-orang itu akhir-akhir ini begitu agresif menunjukkan diri mereka, ucap Lin Hao dengan serius. Iya, kita hanya harus berhati-hati sekarang dengan mereka. Dan juga teruslah mencoba bekerja sama dengan dua kekaisaran dan Sekte Seni Bela Diri untuk masalah ini, ucap Bing yang mengingatkan mereka semua dengan serius. Kami mengerti pemimpin, jawab para tetua yang ada di sana itu dengan serentak. Kalian tenang saja, tidak akan ada orang-orang itu yang akan hidup dengan baik. Aku bahkan tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos, ucap Bing yang dalam hatinya dengan wajah tegas. Aku mungkin gagal menjadi seorang ayah, tapi kali ini aku tidak akan gagal lagi. Nah, yakinlah, saat kamu melihat ayahmu nanti, kamu akan bangga pada ayahmu ini. Ucap Lin Hao yang menentukan di dalam hatinya. Sejak kepergian Lin Tian, dan yang lainnya, dia lebih bekerja keras dalam pelatihannya, karena itulah baik dia, dan Bing yang bisa sampai sejauh ini dalam hal kultivasi mereka. Bahkan Lao Lu yang lebih fokus ke Master Array sudah sangat meningkat sekarang, dan bahkan kekuatannya dalam kultivasi juga sama majunya dengan seiringnya kekuatan arraynya. Bahkan dikatakan dia tidak kalah hebatnya dengan Kaisar Chu dalam formasi, karena itu, banyak yang menjulukinya sebagai Guru Lao. Mimin pindah ceritanya di Sekte Seni Bela Diri, terlihat seorang wanita cantik, yang masih duduk diam menutup matanya di salah satu puncak dalam sekte tersebut. Di belakang wanita itu terlihat ada berbagai pedang, dengan warna yang masing-masing berbeda, mengambang seperti penjaga di belakang wanita tersebut. Setelah wanita itu menghela nafas, pedang itu pun akhirnya menghilang bersamaan dengan wanita itu membuka matanya dengan tenang. Lalu dia berdiri dengan tenang, sambil melihat ke arah rumah yang ada di depannya. Matanya terlihat semakin lembut saat melihat rumah itu, dan ada air mata yang jatuh membasahi pipi wanita tersebut. Kapan kita bisa kembali berkumpul lagi? Ucap wanita muda yang sangat cantik itu sambil memikirkan pria yang sangat dia cintai. Dia benar-benar tidak bisa menahan rasa rindu terhadap keluarga kecilnya. Apalagi sejak Muswanyin menghilang, dia bahkan tidak keluar dari rumahnya itu jika memang tidak diperlukan. Setiap waktu dia akan menghabiskan untuk berlatih dan juga membersihkan rumah kecil itu, kadang dia akan menangis sendiri, dan kadang dia akan tersenyum sendiri saat mengingat kebersamaan mereka dulu. Mimin geser ceritanya, tetua alurku. Di alam bawah, orang ini memang Raja Onar, bahkan sampai sekarang dia bisa menemukan teman lainnya yang seprinsip dengan dia. Ucap Lin Tian dengan kesal di ruangan kerja istana bawah. Sejak bayi kecil membuat masalah mencuri berbagai barang para jenderal tua, dan orang-orang dari 4 perbatasan, membuat dia sakit kepala. Apalagi orang-orang tua itu akan mengeluh kepadanya untuk mencari pelaku yang mencuri barang-barang mereka.
Bagaimana bisa Lin Tian mengatakan kalau orangnya adalah bayi kecil? Jika dia mengatakannya, maka sama saja dia membuat bayi kecil semakin berlari dengan cepat jika orang lain sudah tahu kalau semuanya adalah ulah dia. Jadi karena itulah Lin Tian dengan berat hati hanya bisa menunggu kedua orang itu kembali, untuk memberi mereka berdua pelajaran yang tidak bisa mereka bayangkan. Tapi sekarang alam bawah sudah damai, dan dia berencana untuk pergi ke jembatan takdir untuk memeriksa apa yang dikatakan oleh Bai Wutian saat itu. Hais, sepertinya mereka selamat kali ini, pikir Lin Tian setelah beberapa saat memikirkan kedua berandalan itu. Tok, tok, Kaisar. Dari luar seseorang mengetuk pintu ruangan Lin Tian berada. Saat Lin Tian membiarkan orang itu masuk, ternyata dia adalah Dewa Angin yang terlihat penuh penghormatan terhadap Lin Tian. Kaisar, apa aku bisa kembali ke alam langit duluan? Tanya Dewa Angin kepada Lin Tian setelah dia diberikan izin oleh Lin Tian untuk duduk. Apakah kamu ingin mengadakan pemakaman untuk anakmu? Tanya Lin Tian yang sepertinya mengerti kenapa Dewa Angin terburu-buru ingin kembali ke alam langit. Iya, aku inginkan. Belum selesai Dewa Angin berbicara, perkataannya sudah dipotong oleh Lin Tian. Bukan aku tidak mengizinkan kamu kembali, tapi aku merasa kalau ada masalah di alam langit sekarang. Apakah kamu ingat saat ayah dari Kaisar Harimau muncul dan berbicara denganku? Jelas Lin Tian. Dewa Angin tentu tahu tentang ayah Kaisar Harimau yang berbicara dengan Lin Tian dan bayi kecil saat itu, jadi dia mengangguk ke arah Lin Tian. Aku mendengar kalau alam langit akan kacau. Alasan diriku masih di sini adalah menunggu informasi dari atas, dan aku juga ingin pergi ke jembatan takdir untuk sementara waktu, jadi aku ingin kamu menjaga tempat ini untukku selama aku pergi, jelas Lin Tian menatap Dewa Angin dengan serius. Mendengar kalau Lin Tian akan pergi ke jembatan takdir, membuat Dewa Angin kaget, karena sejak dulu tidak ada yang tahu apa yang ada di balik jembatan tersebut. Jika ada yang tahu, maka hanya Dewa Neraka yang pernah ke sana. Ada yang mengatakan kalau di bawah jembatan takdir itu adalah neraka tempat berlangsungan hukuman bagi orang-orang yang memiliki dosa, baik itu adalah manusia biasa, elf atau berbagai makhluk apapun yang mempunyai dosa lebih banyak, akan jatuh ke neraka untuk dihukum sebelum mereka kembali bereinkarnasi lagi. Kaisar, Anda tidak harus pergi ke sana. Jika ada bahaya di sana bagaimana? Ini bisa mengancam nyawa Anda, ucap Dewa Angin melarang Lin Tian pergi. Tapi Lin Tian menggelengkan kepalanya, setahu dia, ada orang yang berhasil ke jembatan itu, tentu mereka adalah Jenderal Dong dan keluarganya, meskipun Lin Tian tahu, kemungkinan mereka hanya berada di sisi luar seberang jembatan, tapi tetap saja dia harus ke sana. Karena mungkin dia menemukan sesuatu yang bisa membuat dia menerobos ke alam dewa penguasa tingkat tinggi, atau dia mungkin menemukan rahasia lain tentang zaman peradaban saat ayah bayi kecil dulu. Aku akan tetap pergi, Dewa Angin. Aku memerintahkanmu untuk menjadi pemimpin sementara. Jika ada masalah yang datang dari alam langit, maka tunggu aku kembali sebelum mengirim pasukan, ucap Lin Tian untuk pertama kalinya memberi perintah kepada seseorang dengan tegas. Baik Kaisar, saya siap melaksanakan tugas yang Anda berikan dengan sebaik-baiknya, jawab Dewa Angin berlutut di depan Lin Tian. Lin Tian mengangguk puas, lalu membantu dia berdiri lagi. Dengan wajah masih tersenyum Lin Tian memberikan sebuah batu komunikasi yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Jenderal Zhao. Meskipun dia tidak bisa mengirim pesan, tapi dia masih tetap bisa menerima berita dari alam langit. Tentu Dewa Angin juga memiliki alat seperti itu, jadi dia mengerti bagaimana cara menggunakannya. Dewa Angin, setelah kita kembali aku akan ikut untuk melihat pemakaman anakmu, janji Lin Tian kepada Dewa Angin dengan menepuk pundak Dewa Angin. Mendengar janji Lin Tian, wajah Dewa Angin sangat bahagia, dia berpikir kalau Lin Tian masih membenci anaknya atas apa yang terjadi sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka kalau Lin Tian bahkan ingin hadir sendiri saat pemakaman anaknya. Terima kasih Kaisar, balas Dewa Angin dengan mata merah dan air mata yang membasahi wajahnya. Baiklah, aku serahkan masalah di sini kepadamu, dan soal masalah pencurian yang terjadi itu, biarkan saja.
ucap Lin Tian dengan wajah agak bingung. Soal itu, aku pernah juga mendengar dari luar, banyak barang dari berbagai jenderal tua menghilang, entah kemana meskipun mereka telah menggunakan formasi leluhur tingkat tinggi, tetap saja tidak bisa membantu mereka melindungi barang mereka, ucap Dewa Angin yang juga mendengar kabar seperti itu. Lin Tian tidak dapat berkata apa-apa, bagaimana bisa, cuman formasi tingkat leluhur biasa bisa melindungi barang mereka dari berandalan itu. Dia bahkan bisa menembus formasi leluhur tingkat tinggi dengan mudah jika dia ingin. Itu, Dewa Angin, bisakah kamu terus mengawasi alam bawah ini selama aku pergi? Dan soal pencurian itu biarkan saja para penertib di ibu kota yang mencarinya, ucap Lin Tian agak tidak bisa berkata-kata lagi tentang para pembuat onar itu. Baik Kaisar, jawab Dewa Angin. Lin Tian mengangguk agak malu, jika Dewa Angin tahu orang yang mencurinya adalah Kaisar Harimau, mungkin dia akan sakit jantung di sini seketika. Tapi dari apa yang Lin Tian lihat, bayi kecil belum mencuri barang-barang Dewa Angin, jadi dia terlihat tidak terlalu memikirkannya. Jadi setelah memberi beberapa instruksi kepada Dewa Angin, dan memberikan cara untuk berkomunikasi dengannya jika ada masalah nanti, akhirnya Lin Tian berangkat menuju jembatan takdir. Karena Jenderal Dong datang dari arah timur, maka Lin Tian pergi menuju jembatan yang ada di timur tersebut. Dan singkat cerita, saat Lin Tian sampai di ujung jembatan yang jauh dari perbatasan, Lin Tian melihat banyak roh yang awalnya berbagai bentuk melewati jembatan tersebut. Setelah mereka lewat, roh itu berubah menjadi seperti api berwarna biru, lalu mereka melewati jalan setapak menuju ke arah ibu kota di mana cermin samsara berada. Saat Lin Tian melihat tidak ada lagi roh yang lewat, dia akhirnya berjalan menuju jembatan tersebut. Saat di jembatan dia dapat merasakan kalau ada panas yang sangat luar biasa dari bawah. Saat Lin Tian melihat ke arah tertentu, dia hanya dapat melihat awan gelap yang menutupi di bawah jembatan tersebut. Karena Lin Tian tidak dapat melihat apapun, akhirnya Lin Tian terus berjalan ke arah lain jembatan tersebut. Lin Tian melihat ada beberapa tubuh roh yang berjalan. Di antara mereka, ada yang terlihat merangkak, ada yang memegang tambang di jembatan itu, bahkan ada yang baru saja mencoba berdiri setelah merangkak cukup lama, tapi akhirnya roh itu malah jatuh sendiri ke bawah. Saat itu Lin Tian hanya mendengar kalau roh itu berteriak meminta ampun, tapi saat roh itu baru mencapai kabut hitam tersebut, sebuah tangan api yang terlihat cukup panas menariknya ke bawah. Sebelum roh itu menghilang, Lin Tian dapat mendengar tangisan kesakitan dari roh itu. Bahkan Lin Tian melihat sendiri tubuh roh itu terbakar sampai menjadi tengkorak. Apakah ini yang dinamakan siksaan neraka? Lalu apakah kultivator akan mengalami hal sama? Tapi menurutku itu mungkin berbeda. Jika memang mereka mengalami hal yang sama, maka pasti aku melihat orang-orang yang aku bunuh, atau beberapa yang aku kenal mati di sini, pikir Lin Tian. Saat roh-roh tersebut yang di depannya mendekat ke arahnya, anehnya roh itu terlihat tidak tahu kalau ada orang di depannya, karena roh-roh itu melewatinya dengan sangat cuek, dan tubuh mereka pun tembus ke tubuh Lin Tian saat mereka lewat. Lin Tian terus melewati jembatan tersebut. Selama dia melewatinya, berbagai hal dia lihat, dari sebuah tombak menusuk tubuh roh yang ada di jembatan itu, lalu tombak tersebut menariknya ke bawah. Ada lagi sebuah rantai yang sangat panas mencekik leher roh tersebut, lalu menariknya ke bawah seperti binatang. Bahkan ada beberapa binatang biasa yang terlihat lucu bila di alam nyata, malah bersikap sadis di sini, seperti kucing yang sangat besar menerkam kepala salah satu roh tersebut, lalu memukul tubuhnya ke bawah. Setelah itu kucing besar itu juga turun ke bawah, mengikuti tubuh tanpa kepala tersebut. Sebenarnya seberapa panjang jembatan ini? Kenapa Jenderal Dong bisa melewatinya dengan sangat mudah, sedangkan aku tidak? Pikir Lin Tian setelah berjalan terus di jembatan tersebut, bahkan dia tidak tahu sudah berapa lama dia terus berjalan di jembatan itu. Maafkan aku, teriak roh lainnya di depan Lin Tian yang ditarik oleh rantai panas ke bawah. Setiap roh yang ada di sana terlihat tidak peduli dengan roh lainnya, bahkan mereka terlihat hanya mencemaskan diri mereka sendiri di sana.
Lin Tian yang telah lama berjalan di jembatan tersebut, dia melihat di depannya adalah ujung dari jembatan itu. Dia dengan cepat berjalan ke ujung jembatan tersebut, tapi saat dia akan melangkah keluar dari jembatan itu, dia melihat ada dua patung yang menjaga jembatan tersebut. Dua patung itu memegang tombak di setiap masing-masing mereka, dan dua patung tersebut terlihat seperti sedang berjaga di ujung jembatan tersebut. Boom! Swiss! Lin Tian mundur ke belakang karena serangan yang tiba-tiba saja hampir memukulnya. Dia melihat kalau dua patung itu telah berbalik menatapnya. Jelas kalau kedua patung itu sekarang telah hidup. "Kau seorang dewa. Kenapa kau ada di sini?" tanya salah satu patung bermata biru kepada Lin Tian. "Oh, rupanya kalian bisa berbicara," tanya Lin Tian dengan heran. "Tentu saja. Kami adalah dua penjaga dari jembatan ini," jawab patung bermata merah. Lin Tian yang mendengar hal itu terdiam. Dia menatap kedua patung itu dengan mata tajam. Jika ada dua patung ini melindungi jembatan tersebut, kenapa Jenderal Dong dan para keluarga Dong bisa melewati jembatan ini? Hal ini benar-benar membuat Lin Tian sangat bingung. Jika kalian adalah penjaga di sini, kenapa aku melihat banyak dewa dan monster darah melewati jembatan ini sebelumnya? Dan karena hal itu, mengakibatkan alam bawah menjadi kacau, tanya Lin Tian dengan sungguh-sungguh kepada kedua patung itu. "Apa maksudmu dengan kekacauan di alam bawah?" "Setiap alam memiliki hukumnya sendiri, dan alam bawah adalah tempat setiap makhluk biasa bereinkarnasi, dan juga sangat sulit membuat masalah di alam bawah karena peraturan yang ketat itu," jawab patung biru dengan heran menatap Lin Tian. "Jadi kalian tidak tahu apa yang terjadi selama ini?" tanya Lin Tian lagi. Kedua patung terdiam, dan mereka saling pandang satu sama lain. "Dewa, coba kau ceritakan kepada kami apa yang terjadi di luar," ucap patung biru meminta Lin Tian menjelaskan kepada mereka masalahnya. Lin Tian mengangguk. Lalu dia menjelaskan apa yang terjadi kepada kedua patung tersebut. Setelah mendengar apa yang sudah terjadi itu, kedua patung tersebut terdiam untuk sementara waktu, karena mereka benar-benar kaget dengan apa yang sudah terjadi di alam bawah. Jika hal itu benar, maka roh-roh baik yang melewati 4 jembatan yang dijaga oleh kami dan para saudara kami telah menjadi monster darah yang seperti kamu katakan. Dan mereka benar-benar telah menjadi energi yang berterbangan ke seluruh dunia yang ada, serta tidak dapat lagi bereinkarnasi, ucap patung itu agak mendesah. "Lalu bagaimana Jenderal Dong dan para keluarga Dong lainnya bisa keluar masuk dari jembatan ini?" tanya Lin Tian lagi dengan sangat penasaran. Kedua patung itu saling pandang seperti mereka sedang ragu karena beberapa alasan. "Mereka tidak pernah melewati jembatan kami. Meskipun ada kabut darah di jembatan seperti yang kamu lihat, kemungkinan itu hanya di sisi bagian luar saja," jawab patung bermata biru. Dia menjelaskan kalau Jenderal Dong mungkin menggunakan token alam bawah untuk pergi ke sisi paling aman dari sini untuk keluar dan masuk. Sisi jembatan ini memang memiliki sebuah istana besar yang biasa digunakan oleh para pengawas alam bawah untuk memeriksa seluruh roh yang datang ke alam bawah. Tapi sejak Dewa Neraka pergi dan berkhianat ke Kaisar Langit sebelumnya, tempat itu pun kosong sampai sekarang, dan sejak itu pun semua roh yang melewati jembatan ini akan dihukum sesuai dengan berat dan ringannya dosa mereka. Jika dosa mereka lebih berat, maka mereka akan ditarik ke bawah, tapi jika dosa mereka tidak berat maka mereka akan bisa melewati jembatan takdir ini. Jadi tokenkah yang membuat mereka bebas keluar masuk? Kenapa aku sepertinya pernah melihat hal itu, tapi entah di mana, pikir Lin Tian dengan wajah serius. Lalu dia mengingat di mana bayi kecil dan dia yang sedang berbicara di ruangannya. Saat itu bayi kecil terlihat sedang mempermainkan sebuah token berbentuk bulat di ruangan itu. Di token itu juga ada gambar istana yang aneh dan tidak pernah Lin Tian lihat sebelumnya. "Ah, sialan. Kucing berandalan itu ternyata sudah duluan mengambil barang-barang dari Jenderal Dong dan keluarga Dong. Pantas saja kami hanya menemukan sedikit barang dari mereka," ucap Lin Tian mengetahui kenapa mereka tidak menemukan terlalu banyak barang berharga di seluruh keluarga Dong. "Awas kau kucing jadi-jadian, lihat saja setelah aku kembali nanti, kucing brengsek,
kucing sialan itu akan aku jadikan sop kucing, ucap Lin Tian dengan wajah kesal. Jika kamu melewati jembatan dan jalan ini, maka kamu akan menderita sakit yang luar biasa, bahkan mungkin seluruh tubuhmu menjadi energi yang menyebar ke seluruh alam dan dunia yang ada, ucap patung merah melihat Lin Tian. Dan di sini kami tidak bisa memberikan kamu jalan lebih jauh lagi, karena peraturan tersebut, tambah patung bermata biru. Apakah benar tidak ada jalan lain? Tanya Lin Tian yang agak tidak tahu berkata apapun lagi. Kedua patung itu diam lagi, mereka saling pandang sebelum kembali memandangi Lin Tian dengan serius. Saat Lin Tian melihat tatapan patung itu, dia juga menatap mereka dengan tajam. Hanya ada dua orang yang bisa masuk ke sini, meskipun tanpa izin dari kami, satu dewa neraka, kedua adalah Kaisar Langit. Dan jika ada dewa lain yang ingin ke sisi ini dia harus meminta izin ke salah satu dari mereka, jelas patung biru kepada Lin Tian. Lin Tian yang mendengar itu bukannya kecewa tapi wajahnya kembali cerah, dia melupakan siapa dirinya, dan jika dia menggunakan statusnya, maka jelas dia bisa melewati jembatan itu tanpa harus bertarung dengan dua patung tersebut. Kalau aku penerus Kaisar Langit bisakah? Tanya Lin Tian kembali. Tentu. Selama ada bukti. Karena kami tahu kalau Kaisar Langit juga telah mati, jadi, jika kamu adalah penerusnya, maka kami akan mengizinkanmu ke sini, jawab patung bermata biru. Lin Tian mengangguk, lalu dia mengeluarkan armor kaisarnya dan aura seorang kaisar, dan saat kedua patung itu merasakan aura Lin Tian, keduanya langsung berlutut menyembah Lin Tian. Salam Kaisar, ucap kedua patung itu serentak. Bangunlah kalian. Sekarang apa aku sudah bisa melanjutkan perjalananku? Tanya Lin Tian sambil meminta mereka untuk bangun. Kedua patung mengangguk, setelah mereka berlutut dan bangun kembali sesuai perintah Lin Tian. Saat Lin Tian akan berjalan melewati mereka, dua patung itu terlihat bingung seperti mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi mereka kelihatan tidak berani. Katakan saja jika kalian ingin meminta sesuatu kepadaku, ucap Lin Tian yang mengerti dengan sikap mereka. Kaisar, ini permintaan lancang kami, apa itu boleh? Tanya patung itu dengan hormat. Lin Tian lalu mengangguk menyetujui dan mau mendengarkan keinginan mereka. Keduanya pun langsung menceritakan tentang suku mereka yang hidup di sisi jembatan tersebut. Sejak Dewa Neraka pergi membawa seluruh bawahannya, membuat suku patung suci menjadi makhluk yang bertanggung jawab dalam mengurus roh-roh yang akan bereinkarnasi. Memang terlihat masih sesuai aturan, tapi tetap saja itu tidak berfungsi dengan baik, karena terkadang, jembatan ini akan membawa orang-orang yang memiliki sedikit dosa, lalu menariknya langsung ke neraka bawah. Ada juga kadang mereka melihat orang yang terlihat sangat murni, dan tidak ada dosa, malah ditarik ke neraka karena hanya dosa kecil yang telah mereka perbuat. Bahkan dosa itu bisa dibilang juga tidak disengajai oleh roh tersebut, tapi neraka menganggap orang itu tetap bersalah, jadi dia tetap dihukum di neraka. Apakah ada hal seperti itu? Tanya Lin Tian heran. Iya Kaisar, Anda tahu kan kalau alam langit adalah alam tertinggi. Dan juga ada tempat disebut bumi, di suatu tempat di bawah 3 dari alam tinggi. Tanya patung bermata merah. Iya, aku tahu itu. Apalagi aku pernah ke sana, jawab Lin Tian. Patung itu juga menjelaskan kalau tempat itu adalah salah satu tempat para kultivator bereinkarnasi. Mereka akan bereinkarnasi di sana, lalu hidup menjadi manusia biasa selama di sana, dan saat mereka mati, maka mereka akan dikirim ke sini untuk menerima hukuman semasa hidup mereka. Dan kadang ada juga manusia dari bumi itu akan ke sini, dan melewati jalur reinkarnasi untuk hidup menjadi kultivator di 3 alam ini, dan karena sistem di sini tidak berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal yang membuat sebagian roh yang telah mati menjadi rugi. Tapi katamu istana itu kosong. Seharusnya bukankah kalian bisa ke sana untuk mencoba menjadi hakim alam bawah, untuk sementara waktu di sana? Tanya Lin Tian. Kami tidak terlalu pintar untuk menjadi hakim kaisar, sejak dulu, kami hanya menjadi penjaga di sini, itu pun karena izin dari Kaisar Langit dan Dewa Neraka, jawab patung merah. Awalnya mereka hanyalah makhluk aneh di mata dunia,
Lalu karena mereka berbeda dengan makhluk lain, membuat mereka menjadi dijauhi oleh yang lain. Dan saat itu Kaisar Langit yang mengetahuinya, dia memberikan suku mereka tempat tinggal dan pekerjaan untuk mereka. Kaisar Langit menugaskan mereka untuk menjaga ketertiban yang ada di sisi lain alam bawah, di mana roh dari semua alam akan berkumpul dan menentukan nasib mereka. Dan juga karena kekuatan merekalah tidak ada pelanggaran berat di sisi ini dulu, apalagi pernah suku mereka menjadi penjaga gerbang lain di ibu kota, yang memberikan arah kepada roh untuk menuju ke 4 cermin di setiap sisi perbatasan yang ada di ibu kota. Kalau begitu aku akan coba mencari beberapa orang nanti untuk membantu mengurusi alam bawah, janji Lin Tian kepada kedua patung itu. Terima kasih Kaisar, kedua patung itu sangat senang mendengar janji Lin Tian kepada mereka. Bagus, kalau begitu aku pergi dulu, ucap Lin Tian. Setelah sesaat Lin Tian melewati beberapa langkah dari kedua patung tersebut, ada suara dari mereka yang membuat Lin Tian langsung berhenti di tempatnya. Kaisar, kenapa Anda tidak sekalian menjadi penguasa alam neraka juga? Tanya kedua patung itu serentak. Bersambung. Semoga kalian selalu terhibur, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Bye-bye.